Ankara ya, selaku pemateri pada kuliah tamu di sesi ini. Adik-adik sekalian, hari ini kita kedatangan tamu ya, Kak Sultan, yang pada hari ini akan memaparkan materi kewirausahaan. Namun sebelum beliau memaparkan materi, izinkan saya untuk share terlebih dahulu ya CV daripada beliau. Ya. Beliau adalah Kak Sultan Ankaraja, sekarang menjadi CEO, ya CEO dari Sombong Men's Care by Denny Sumargo. Wah, ini nanti menarik ini. Jadi banyak sekali ya tanggung jawab di perusahaan beliau. Beliau juga pernah menjadi market analis gitu ya di Sevenpreneur, kemudian pernah menjadi strategic analis juga di Sevenpreneur, ya. Kemudian beliau pernah menjadi co-founder dan account eksekutif di Slideshot Creative Studio dan juga kelompok studi pasar modal sebagai presiden. Jadi saya rasa beliau sangat memiliki banyak pengalaman ya, baik itu di bidang market ya, market analisis maupun membuat strategi kewirausahaan dan lain sebagainya. Nah nanti mohon diterangkan kepada adik-adik ini, Kak Sultan, pengalaman-pengalaman yang mungkin harus diketahui sebagai seorang pengusaha sehingga adik-adik ini bisa menjadi calon pengusaha sukses nantinya. Gila. Ya. Kemudian ini saya sampaikan kepada adik-adik, monggo dibuka ya kameranya dan nanti ketika ada pertanyaan bisa raise hand atau bisa langsung saja diklik atau diketik pertanyaan tersebut di chat box, nanti akan saya pandu, saya pilih satu-satu untuk kemudian dijawab oleh Kak Sultan. Baik, tanpa menunggu waktu yang untuk mempersingkat waktu ya, saya undang Kak Sultan untuk bisa mempresentasikan materi kewirausahaan pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak. Saya izin share screen ya. Oke, apa udah kelihatan ya? Sudah Kak. Oke. Sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dosen dari ITS dan kawan-kawan mahasiswa dari ITS. Mungkin sebelumnya kita absen dulu kali ya. Di sini ada Rido Bagus, Amelia, Arum, Azahra, Christopher, Dilan Jason, Fandi Kurniawan. Ini rame banget nih, ada 154 nih. Hari ini kita mau sedikit bahas banyak sebenarnya sih. Soal gimana caranya kita membuat sebuah marketing strategi dengan tujuan untuk membesarkan sebuah bisnis lah. Kayak gitu. Jadi objektifnya adalah kayak kita mungkin bertanya-tanya nih, kenapa ada perusahaan sebesar Apple gitu? Kenapa ada perusahaan, mungkin kalau di Indonesia ada perusahaan sebesar Gojek kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman pernah ngeliat juga sempat rame kemarin, video.com itu bikin marketing strategi yang sangat menarik. Dia promosi Liga Inggris bola di jalanan dan dengan cara yang unik kayak gitu. Dan itu engage banget dengan orang-orang. Dan kenapa bisa sih ada perusahaan-perusahaan yang besar kayak gitu? Jawabannya adalah ya ini, marketing. Indian marketing adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan untuk dia bisa lebih growth dari tempat sebelumnya. Kayak gitu. Oke. Sebelumnya ya udah, tadi udah dikenalin juga, mungkin aku juga bakal kenalin diri lagi, nama aku Sultan Ankaraja. Sekarang jadi CEO di Sombong Men's Care.
sebenarnya Sombong Men's Care ini adalah sister company-nya dari Sevenpreneur lah. Dipunyain sama Sevenpreneur, Hermanto Tanoko, kalau teman-teman tahu, dan satu lagi Deddy Sumargo kayak gitu. Kak Sultan, mohon Hmm. maaf Kak Sultan, ini kok screen-nya agak ini ya, hitam putih gitu ya? Iya Oh, betul Mas Susan. Ini sorry. screen-nya, ya screen-nya nggak kelihatan. Mungkin bisa di stop share kemudian di share ulang. Oke. Nah, ini nih kelihatan nih baru. Ini dia ya. Oke. Ya. Udah Oke, ya. Oke, terima kasih. Eh, Tadi saya mana ya? Oh, jadi Sombong Men's Care ini sebenarnya joint ventures dari Sevenpreneur, Hermanto Tanoko, dan Dennis Margo. Sebelumnya juga aku megang di go-to-market analisnya Sevenpreneur. Sebenarnya tadinya yang ngerjain project Sombong ini, terus tiba-tiba ya udah ditarik untuk jadi CEO di sana, kayak gitu. Selain itu juga aku punya bisnis, sebenarnya ada beberapa, tapi salah satu yang berhubungan dengan marketing adalah ini Slingshot Creative Studio. Itu dia agensi marketing yang kita bergerak untuk membantu UMKM juga scaling melalui marketing kayak gitu. Salah satu klien kita ada mau buka di Surabaya juga, tapi kita belum bisa spill kayak gitu. Oke. Ngomongin sedikit soal Sevenpreneur, sebenarnya saya bukan orang Sevenpreneur lagi, tapi oke lah, kita ngomongin Sevenpreneur sedikit. Jadi Sevenpreneur adalah bisa dibilang organisasi yang berfokus pada peningkatan UMKM kayak gitu. Kita punya 4 bisnis model. Yang pertama ada venture builder. Jadi kita bikin sebuah perusahaan, let's say kayak salah satunya Sombong. Yang kedua ada investment incubator. Jadi kalau teman-teman ITS punya bisnis, itu bisa ngajuin investment dari Sevenpreneur. And then ada consulting and advisory. Ini juga let's say misalkan teman-teman udah punya bisnis yang udah siap untuk scale up, pengen naikin omset multiple, itu bisa pakai consulting and advisory kita. Dan ada media and education, salah satunya ini. Kita ada SBBP juga, apa namanya, Sevenpreneur Blueprint, Business Blueprint Program. Oke, next ini ada 7 frameworks namanya. Jadi total sebenarnya dalam bisnis ada 7 core yang harus kita pegang. Yang pertama ada foundations atau apa ya, kepribadian dari founders itu sendiri. Yang kedua ada business idea, ketiga ada research and validation, keempat ada product design, sales and marketing, operation, dan terakhir growth and beyond. Growth and beyond ini sebenarnya sesuatu skill yang harus dipunyai orang-orang untuk meningkatkan bisnisnya dari 0 ke 1 kayak gitu. Oke, dan hari ini kita mau ngebahas banyak nih soal sales and marketing. Oke. Pertama mungkin ada pertanyaan kali ya. Kok bisa, ini kita spill sedikit lah ya. Di sini ada yang tahu brand something ya? Something skincare. Mungkin bisa di komen nih. Ada yang tahu nggak brand something skincare? Mungkin bisa jawab tahu kayak gitu-gitu kali ya. Oke. Oke. Sebagai gambaran, something skincare itu bisa ngejual produknya, omset per bulannya itu bisa sekitar 50 miliar per bulan. Yang artinya dalam waktu setahun itu dia bisa ngumpulin 600 miliar dalam omset kayak gitu. Sekarang pertanyaannya gimana cara dia jualan gitu. Karena kok bisa ada perusahaan yang kita ngomongin deket aja something gitu, dia bisa jualan 600 M per bulan. Sedangkan juga ada beberapa, ada UMKM yang stuck di situ-situ aja. Pasti jadi pertanyaan dong, apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang dan dilakukan oleh something. Nah, ini coba kita bedah di sini. Oke. Sekarang mungkin teman-teman bisa komen lagi kali ya, ramean. Ini kita, kalau teman-teman pernah nonton Windah Basudara, mungkin bisa diramein kali ya kolom chatnya. Coba sebutin satu brand yang kalian pikirin setelah melihat gambar ini. Aku kasih lihat gambar. Oke, mungkin bisa di komen nih. Kira-kira ini brand apa? OBH, Fix, La Segar, Panadol. Kayak Panadol buat sakit kepala deh. Strepsil, balsam. Kayak balsam bukan buat di leher. Ponidin. Apalagi nih? Kata Alpha, Ponidin. Kata Le yang asli ada badaknya. Tolak angin. Cap kaki badak. Oke, kita next. Nah, ini kira-kira brand apa nih?
Oke, kata Sabrina Kuku Bima. Kata siapa lagi nih? Jasmine Extra Jos. Kata Christopher Biskuat. Oke, kayaknya Biskuat nggak pakai Adera ya guys. Oke, lanjut. Nih, kira-kira brand apa yang kalian pikirin ketika ngeliat gambar ini? Eiger, Erigo, Eiger. Kata Azira, Eiger. Dynasty, Eiger. Oke, kita next lagi. Ini apa kira-kira? Ini biasanya anak-anak hype beast nih pada tahu nih. Adidas, Nike, Nike. Oh, Eiger lagi, Brodo, Nike. Oke, cakep banget nih. Rame nih, kalau rame gini kan asik ya. Kata Dava, Nike. Davanya ada 2, Ardiles. Oke. Nah, ini kira-kira brand apa nih? Kata Benedict McD. Kata Rani McD. Safira McD. Kata Akmal Sabana, beuh. Kata Marvel Burger King. Oke, kita coba lihat ya. Oke. Kira-kira, ini terakhir nih. Ini brand apa? The brand with the 3 stripes. Kata Dava Adidas, kata Nisa Adidas, kata Benedict Itali. Wow, bagus sekali Benedict. Kata Afrida Adidas. Kata Mustafa Adidas juga. Oke, kita lihat sekarang jawabannya. Oh, masih ada satu lagi, sorry. Satu lagi nih. Ini brand apa kira-kira, bro? Coca-Cola, Fanta. Kata Azhara Fanta. Kata Ahmad Traveloka. Oke, make sense. Kata Najwa Pepsi. Kata Awaludin Sprite. Ini kayaknya ada yang warna merah ya. Kata Sabrina soda. Oke, coba kita lihat. Nah, bisnis sekarang itu tuh ini kata Segodin ya, bukan kata saya. Business nowadays is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell relevant. Tadi dari gambar aja teman-teman udah bisa. Oh, oke, ini kayaknya brandnya brand A deh. Ini kayaknya brand dengan 3 stripes itu kayaknya Adidas deh. Walaupun tadi ada yang jawab Ardiles gitu atau Adinda gitu. Tapi di sana menunjukkan bahwa marketing ini sebenarnya tanda kutip abstrak gitu. Everything is marketing. Jadi dari visual pun tanpa ada konteks apapun sebenarnya kita bisa melihat suatu brand kayak gitu. Oke, kita ngomongin tadi ini. Ada yang bilang tadi yang asli ada badaknya. Ya sebenarnya produknya mirip-mirip sih. Tapi yang waktu itu sering banget kita lihat di iklan, ini adalah iklan Adem Sari. Dan kenapa dia pakai gambar orang warna dengan apa ya, dengan visual kayak orang lagi sakit tenggorokan gitu. Dan kenapa warna merah? Karena merah itu nunjukin sesuatu yang panas dan gak enak. Dan secara visual kalau misalnya kita lagi radang pasti rasanya kayak ini panas dan lain-lain gitu. Makanya kenapa ini adalah pain point dari yang berusaha diselesaikan oleh Adem Sari dengan cara visual ya udah kayak gini. Terus berikutnya ada Kuku Bima. Kenapa dia pakai BA-nya atau visualnya itu Aderai? Oh, mungkin karena dia pengen ini dibeli oleh kuli-kuli yang siap membangun Indonesia kayak gitu dengan kuat. Makanya kenapa dia pakai Aderai untuk nunjukin lu kalau minum Kuku Bima, lu bisa lebih berenergi, lu bisa kuat kayak Aderai kayak gitu. Jadi kita nunjukin persona dari brand itu, ya ini kita untuk kuat gitu loh. Ini kita untuk kayak Adera ini kuat gitu. Untuk mungkin menyemangati kuli-kuli untuk membangun negeri kayak gitu. Nah, berikutnya, ini ada pada jawab Eger, ada yang jawab Ray juga. Mereka nunjukin apa sih sebenarnya dari visual ini? Nunjukin experience gitu. Ya Eger gimana coba? Sekarang pertanyaannya, gimana cara Eger menunjukkan bahwa produknya itu adalah produk outdoor? Ya dengan melakukan marketing outdoor. Dengan melakukan campaign daki gunung kayak gitu. Untuk menunjukkan apa? Relevansi untuk orang-orang yang mau daki gunung. Ini loh, kita ada produk dari brand Eiger untuk ngedukung lu daki gunung kayak gitu. By the way ini my PP ya kalau saya keceplosan pakai gua lu dan lain-lain karena biar asik nih dengan mahasiswa-mahasiswanya karena kayaknya umur kita mepet-mepet juga nih. Iya, nggak apa-apa Mas, nyantai Mas. Oke, siap Pak. Nah, dari visual sepatu ini itu udah sangat-sangat ikonik bukan? Kita tahu lah Nike Air Jordan kayak gimana bentuknya dan jadi salah satu sepatu paling laris di dunia kayak gitu. Dengan visualnya aja sebenarnya kita juga bisa lihat gitu. Oh, this is Nike. Kalau misalkan teman-teman nonton bola dan
ngelihat jersey-nya PSG, Paris Saint-Germain, itu kan juga ada logo Air Jordan-nya kayak gitu. Itu dibikin siluet pun orang-orang udah tahu bahwa itu Air Jordan kayak gitu. That's marketing, that's brand, itu sesuatu, itu hasil dari marketing yang berhasil kayak gitu. Orang-orang dengan ngelihat secara visual tanpa konteks pun dia bisa tahu, oh this is the brand kayak gitu. Dan berikutnya ya symbols. Kita tahu lah ya, McD visualnya ya merah kuning, habis itu kentangnya kayak gini dan lain-lain lah, intinya kayak gitu. Dari apa ya, dari color palette pun, dari pemilihan warna pun orang-orang udah bisa tahu bahwa this is McDonald gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita jabarkan, kenapa orang bisa tahu bahwa the brand with the three stripes itu ya Adidas kayak gitu. Karena pertama, ya identitas. Orang-orang udah tahu bahwa Adidas itu brand dengan 3 garis. Mungkin aja bisa aja kalau bahasanya the brand with three stripes bisa aja ya. Dia mikirnya kayak oh mungkin pasta atau mungkin apa, tapi bisa dilihat juga dari fontnya. Fontnya itu udah font Adidas dan sporty banget kayak gitu. Jadi secara visual pun orang ngelihat pertama kali itu udah oke, this is Adidas gitu. Dari fontnya udah kelihatan, oke ini sporty nih. Dan three stripes yang sporty kayak satu-satunya adalah Adidas kayak gitu. Walaupun mungkin ada Ardiles atau Adinda mungkin kayak gitu. Tapi itu sudah melekat banget di Adidas. That's why kenapa identity dalam sebuah brand itu juga penting banget gitu. Oke, dan ini yang terakhir, ini sebenarnya gambarnya kok ada beda ya. Yang terakhir Coca-Cola. Tadi bisa dilihat kayak oke, kita mau having fun. Ya sekarang kalau misalkan gini deh, orang mau tahun baruan gitu. Orang mau tahun baruan, biasanya bakar-bakar sama minumnya Coca-Cola. Yang artinya, biasanya Coca-Cola ini dipakai atau dikonsumsi saat kita celebrate something kayak gitu. Let's say lagi misalkan kita ada yang ulang tahun gitu. Kita mau makan-makan, ya pasti at least lah minimal pasti ada yang pesan cola dan lain-lain kayak gitu. Untuk apa? Ya kita celebrate something. Makanya kenapa emotions juga berperan penting dalam marketing. Di sini ada copywriting dari Coca-Cola yang menuliskan share a Coke, share a feeling gitu. Ya kita sharing gitu, kita celebrate something, kita bahagia bareng-bareng kayak gitu. Jadi salah satu komponen yang penting juga di marketing adalah emotions. Mungkin teman-teman kalau misalkan tahu brand Indonesia yang paling jago mainin emosi adalah, coba mungkin ada yang bisa nebak nih, brand Indonesia yang paling jago mainin emosi itu siapa? Ayo di komen lagi. Jasmine katanya Marjan, Azira kata Indomie, kata Azhara Marjan, kata siapa lagi nih? 76 Pak Ada, Mas. gimana Pak? Maaf Pak. 76. Oh 76, wah iya bener juga nih. Bilang rokok tengah malam katanya. Nah, sekarang kalau Mas ditanya ya, brand apa yang main emosi dan bisa menyebutkan nama brand-brand ini, artinya kita attach secara emotion ke mereka kayak gitu. Let's say kayak tadi kata Azahra nih, Marjan gitu. Kenapa Marjan? Ya karena dia sering banget bikin iklan yang emosional di saat bulan puasa. Kalau mau puasa udah ada iklan Marjan, artinya tuh udah mau puasa kayak gitu. Dan secara emosional, oh di awal pasti iklan Marjan selalu apa ya, struggle dulu di part satunya, kayak orang-orang struggle, dia pengen sesuatu dan lain-lain. Nanti mendekati lebaran dia kayak menunjukkan iklannya oke, ini kemenangan dan lain-lain kayak gitu. It's emotions, makanya kita attach banget sama mereka. Makanya kenapa kalau mau lebaran atau pas puasa omset margin naik gila-gilaan ya, karena apa? Karena kita ngerasa attach di sana, kita ngerasa ada hubungan dengan margin kayak gitu. Nah, marketing sebenarnya adalah menyatukan dua komponen penting ini. Pertama ada brand dan experience. Sebenarnya apa brand itu? Brand itu adalah alasan atau sebuah filosofi kenapa sebuah produk itu exist, ada gitu. Let's say kita ngomongin tadi margin gitu. Kenapa margin itu ada dan kenapa dia tackle marketingnya itu pas di puasa gitu. Ya karena dia mau provide sebuah sunnah
dari sebuah sunnah untuk kita buka puasa itu dengan yang manis-manis kayak gitu. Sekarang Marjan tuh manis, dan dia dari segi brand dia pengen menunjukkan bahwa oke, kita bisa loh untuk membantu kita semua buka puasa dengan yang manis-manis ya, dengan Marjan kayak gitu. Itu sebuah janji yang bisa dia kasih. Dan experience yang dikasih adalah, let's say, kalau kita pas lagi bulan puasa mau beli Marjan tuh biasanya ntar dapat yang kayak packagingnya beda lah, habis itu nanti stikernya udah stiker-stiker ala-ala puasa lah. Jadi itu udah benar-benar menunjukkan bahwa oke, kita hadir di sini untuk provide lu selama bulan puasa, buka puasa dengan yang manis-manis, salah satunya dengan Marjan. Atau mau bikin cendol, atau mau bikin es buah, ya gunakanlah sirup Marjan kayak gitu. Experience di sini itu juga bisa mereka pakai untuk, let's say, kalau waktu itu ada yang tahu nggak ya iklan apa sih, iklan dia bikin sop buah, oh nggak, itu iklan susu kental manis, ini kental manis ya, SKM gitu, yang bikin sop buah dan lain-lain. Kenapa itu dikeluarin saat bulan puasa ya? Karena itu sesuatu yang dikerjakan oleh mostly orang-orang di bulan puasa kayak gitu. Jadi untuk provide your experience di bulan puasa ya, you can use my product-nya kayak gitu. Dan itu akan di looping terus begitu. Oke. Sekarang kalau mungkin teman-teman udah belajar di kelas, ada namanya 4Ps. Nanti kita juga bahas sebenarnya. Tapi ada satu hal penting juga yang mungkin jarang dibahas secara teoritis, yaitu 4K, as vital marketing communication. Pertama ada keresahan, kedua adalah kebutuhan, ketiga adalah keinginan, dan keempat adalah kebiasaan pelanggan. Ini kita coba bahas satu-satu. Oke. Ada yang tahu brand ini? Oh, udah kelihatan lah ya. Pada tahu lah ya brand ini ya. Humans, pada tahu kan ya? Mungkin bisa di komen apakah ada yang tahu Humans, brand Humans? Kata Azahri parfum, kata Azahra tahu, kata Sabrina tahu, kata Tesla parfum, namanya keren Tesla. Kata Najwa parfum, kata Awaludin tahu parfum, kata Nisa tahu. Oke. Humans ini jago banget yang namanya storytelling. Dan kita pernah ngobrol dengan foundersnya, Kak Rizky. Dia jelasin intinya kayak gini. Dan ini menurut saya ini bisa dicontek di semua brand, khususnya teman-teman yang Gen Z kayak gitu. Karena apa? Karena biasanya Gen Z itu suka dikontrol oleh yang namanya keresahan. Let's say ngeliat di TikTok dikit, biasanya cowok-cowok nih di FYP TikToknya ya, kayak kenapa sih cowok-cowok cuma dilihat dari hartanya, bla 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 kayak gitu. Oh, pasti di like, nanti di komen, ikutan komen apa dan lain-lain. Nah, itu kan keresahan sebenarnya. Itu keresahan yang dirasakan oleh cowok-cowok, dan sebenarnya secara psychology, orang-orang itu biasanya lebih tertarik dengan sesuatu yang relate dengan dirinya sendiri, gitu. Let's say kayak Humans bikin campaign kayak gini. Hook pertamanya adalah sebut satu hal yang lagi kamu perjuangin sekarang. Sekarang bayangin, dari berapa ratus juta orang di Indonesia, pasti punya satu hal yang diperjuangin sekarang. Kayak gitu. By the way, ini dari semester berapa aja kira-kira kebanyakan? Mungkin bisa di komen nih. Rata-rata dari semester berapa ya? 7, Jasmine 6, 7. Oh, 7 dan 5 ya, Pak ya? iya 5 kayaknya enggak deh Mas, 7 ya. Oh, oke. Mungkin ada sebagian mungkin sedikit aja, tapi kebanyakan 7. Oke, Pak. Oke, ini Kayla juga 7, Lisa 7, Azrita 7, Azrabella 7. Oke. Biasanya semester 7 ini lagi memperjuangkan untuk judul skripsinya di ACC kayak gitu. Nah, sekarang dari total yang ada di sini berapa nih? 192 orang pasti punya satu hal yang diperjuangin kayak gitu. Dan ini sebenarnya keresahan yang bisa kita bilang relatable to everyone kayak gitu. Nah, teman-teman yang udah kita Gen Z lah ya. Kita Gen Z lah ya, Bos ya, kayak gitu kan. Gen Z ini kan biasanya juga sangat-sangat attached dengan yang namanya emotionally dan lain-lain yang tadi aku bilang kayak gitu. Kalau kamu punya bisnis, coba mainin di sini deh. Coba mainin di keresahan dulu kayak gitu. Kalau di sombong, biasanya kita ngomongin kayak keresahannya kayak cowok-cowok nih. Masa iya sih cowok itu harus gini. Cewek pengen terlihat cantik sampai dia nanti let's say tua kayak gitu. Let's say kayak kita ngomongin mau jadi trophy wife dan lain-lain gitu. Tapi kenapa cowok itu
nggak pernah kepikiran untuk tetap ganteng sampai tua kayak gitu. Kenapa ya? Kenapa cewek kita tahu cewek itu pengen cantik sampai umur 50 tahun, let's say kayak gitu. Emangnya mau nanti istrinya cantik di umur 50 tahun, kita yang udah bapak kelihatan tua, kelihatan jelek dan lain-lain gitu. Kan itu malah jadi keresahan gitu, itu pertanyaan gitu kan. Nah, itu yang biasanya kita angkat di sombong. Ya kayak untuk kita tetap sama-sama cantik dan ganteng di usia tua kayak gitu, di let's say di umur 40 yang udah kepapar polusi dan lain-lain, udah stres sama kerjaan, ya kita kan pengennya juga dilihat sebagai couple yang sama-sama cantik dan ganteng kayak gitu. Nah, itu yang biasa kita angkat. Kalau misalnya teman-teman mau ngelihat kayak apa ya, konten keresahan dan lain-lain, menurutku coba look up to humans sih. Mereka jago banget kayak gitu. Nah, yang berikutnya ini kebutuhan. Ini salah satu kontennya sombong lah. Hook pertamanya ya, sabun cuci muka itu nggak berguna gitu. Ya nggak berguna buat nyuci piring. Nah, ini kita mau nunjukin bahwa sebenarnya kalau misalkan ya, mungkin nih banyak nih cowok-cowok dan mungkin kayak bapak saya sendiri ya, biasanya tuh cuci muka pakai sabun mandi atau pakai sampo itu ya kata dia ya sama-sama aja bersih dan lain-lain itu. Kan kenyataannya enggak. Banyak kandungan yang nggak sesuai dengan kulit muka dan lain-lain kayak gitu. Konten-konten atau marketing seperti ini itu nunjukin atau kita mau bawa ke mereka, sebenarnya kamu butuh ini loh gitu. Karena secara teori, sebenarnya konsumen itu tidak tahu apa yang dia butuhkan sampai benar-benar kita kasih tahu nih yang sebenarnya lu butuhin kayak gitu. Contoh misalkan, ada sendal yang harganya let's say di pinggir jalan 10.000 lah kayak gitu. Sendal gitu. Terus ada juga sendal yang harganya jutaan kayak Birkenstock gitu. Orang yang tanda kutip awam akan lihat, ngapain sih beli sendal mahal-mahal 1 jutaan dan lain-lain gitu. Yang padahal sebenarnya Birkenstock itu sendal untuk orang-orang yang kakinya punya flat fit gitu, yang kakinya rata dan itu buat jalan sakit. Sekarang kalau misalnya kakinya rata dipakai sendal 10.000 yang tidak ada korelasinya dengan suatu penyakit kaki, yang ada kakinya makin parah gitu dengan pakai sendal 10.000. Makanya kenapa biasanya produk-produk yang tanda kutip problem solving itu dia harus tunjukin bahwa sebenarnya kamu itu butuh produk saya kayak gitu. Yang berikutnya nih, keinginan. Bedanya kebutuhan dan keinginan tuh kayak dia sebenarnya butuh tapi belum tentu ingin kayak gitu. Nah, keinginan ini biasanya kita berangkat dari pain point. Contoh kalau sombong, cowok-cowok itu kan biasanya tidak telaten ya bos ya, karena saya juga tidak telaten orangnya kalau ngomongin soal skincare. Ya udah nih kita gaya-gayaan facial waktu itu, terus dikasih sabun cuci muka, krim bla bla bla, krim malam, krim pagi, ujung-ujungnya juga ya cuci muka doang kayak gitu. Nah, di Sombong kita punya hipotesis adalah kenapa nggak kita bikin 2 produk yang emang sebenarnya bisa nge-cover itu semua kayak gitu. Nah, ini keinginan sebenarnya yang mungkin dialamin oleh cowok-cowok kayak gitu. Ya cowok pengennya yang santai aja, yang nggak ribet. Pokoknya yang sekali 5 menit kelar lah intinya kayak gitu. Kita nggak mau yang biasanya kan kalau pakai krim malam pakai toner dulu, nanti tunggu toner kering, habis itu pakai krim malam, nanti habis itu pakai apa lagi, nunggu pada kering dan lain-lain gitu. Nah, kita mau berusaha untuk nyelesain itu yang artinya kita mau ngejawab keinginan atau pain points dari cowok-cowok ini juga kayak gitu. Nah, berikutnya ini yang beneran penting banget sebenarnya, kebiasaan dari konsumen. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak paham kebiasaan dari konsumen, marketingnya miss. Effort yang kita keluarin tuh bisa nggak sesuai kayak gitu. Contoh nih, durasi penggunaan skincare, kayak toner, serum pelembab, ini ada datanya by the way. Toner, serum pelembab itu tuh 70 menit per minggu, 1 jam per minggu. Sunscreen sendiri itu 50 menit per minggu. Jadi total dalam seminggu itu kita ngabisin waktu 2 jam untuk pakai skincare. Sekarang pertanyaan dalam 2 jam kita bisa ngapain gitu? Let's say kalau misalkan ya, kita bisa ngerjain skripsi selama 2 jam untuk menyelesaikan bab 1 dan bab 2, bab 3 habis itu kita mau sempro, kan bisa saja daripada kita menghabiskan waktu 2 jam untuk kita nunggu serumnya, kering, nunggu pelembabnya kering, nunggu sunscreen-nya kering, bla bla bla, kayak gitu. Nah, kita atau dari sombong, ya kita paham bahwa ini kebiasaan yang sebenarnya bisa kita, simplifikasi dengan cara ya udah dengan pakai produk kita, gitu. Nanti dari sini muncullah sebuah keinginan dan urgensi, oh iya benar juga ya, kalau misalkan bisa hemat waktu 2 jam dengan pakai produk A, ya gue bisa pakai waktu dengan lebih efisien lagi, kayak gitu. Nah, sekarang
kita ngelihat barusan tuh konten gitu. Kayak tadi humans adalah konten, walaupun kita harus admit bahwa di era digital ini konten is everything. Kayak contohnya lagi personal branding is everything dan lain-lain kayak gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah marketing hanya soal konten? Mungkin di sini ada yang bisa jawab, iya, tidak. Oke, kata Anissa tidak. Ayo dong, kita ramein lagi. Ini kita absen-absen kayak Bang Windah dong. Azira tidak, Azahra tidak, Cantika tidak. Nah, kira-kira apa selain konten? Mungkin ada. Oke, kata Azra ada campaign. Kata Azira ada WOM. Oke. Oke. Apakah marketing hanya soal konten? Jawaban semuanya tadi benar, tapi kita akan ngomongin ke teori dasarnya. Ini dia. 4P's Vital Marketing Strategy. Kata Azira diskon. Oke, diskon itu adalah salah satu bentuk bentuk langsung dari promotion gitu. Campaign juga adalah bentuk langsung dari promotion. Sekarang mungkin banyak gini, secara di kelas ya, mungkin banyak yang kayak berpikir bahwa kenapa place itu sebuah marketing gitu. Kenapa produk kan padahal kayak ya udah itu produk gitu loh. Kenapa kan marketing itu harusnya kita memperkenalkan sesuatu bla 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 kayak gitu. Oke. Kita coba bahas satu-satu. Pertama, oke, coba komen. Ini kira-kira mereknya apa? Ini kita kayak main yang tadi. Ini kira-kira mereknya apa? Stanley Cup kata Azahra, kata Azra Stanley, kata Sabrina Stanley, kata Aurelia Stanley. Oke, this is Stanley. Dari mana kita tahu itu Stanley? Karena ya udah Stanley bentuknya sangat ikonik bahwa bentuknya seperti ini kayak gitu. Yang artinya ya kita sebenarnya kita terkena marketing ya dari produk ini, dari bentuknya kayak gini dan lain-lain gitu. Contoh lagi misalkan ya, mungkin teman-teman di sini tahu ya let's say kayak mobil Mercy apa Honda, logonya cuma H dan lain-lain gitu. Atau let's say di jalan ada mobil lewat nyelip ngeng gitu. Oh, itu mah Honda CR-V kayak gitu. Kan sebenarnya kita tahu bahwa itu Honda CR-V dari produknya. Kita bukan yang kayak tiba-tiba out of nowhere dapat ads this is Honda CR-V bla bla bla, enggak, tapi kita tahu itu dari produknya kayak gitu. Jadi let's say misalkan kayak Stanley ini nih, ya kita dari visual bisa melihat, kita dari dari siluetnya aja juga tahu bahwa ini Stanley. So this produk itu adalah salah satunya jadi hal vital untuk marketing strategi kayak gitu. Makin dikenal produk kita, bahwa artinya marketing kita semakin tanda kutip marketing campaign-nya akan semakin mudah dan orang-orang secara awareness akan lebih cepat taunya kayak gitu. Jadi produk adalah marketing. Yang kedua, place. Oke. Everywhere I go, I see Mixway. Ini nggak tahu lah ya, di rumahnya masih di sekitar kosnya mungkin masih banyak Mixway atau enggak, tapi sekarang coba gini, kita lagi naik motor nih gitu. Naik motor mau pulang ke kos, tiba-tiba buset deh, ini ada Mixway nih, baru di sebelah kiri gitu. Jalan lagi, sebelah kanan ada lagi Mixway. Di dekat kampus sebelah ada Mixway. Atau mungkin jangan dalam kampusnya juga ada Mixway kayak gitu. Nah, place itu juga jadi salah satu marketing yang cukup penting bagi sebuah brand kayak gitu. Contoh lagi kalau misalkan lagi rame sekarang di lokal tuh Payakumbuh Buah. Di Surabaya setahu gue udah ada sih. Payakumbuh Buah itu juga dia pakai strategi di mana dia pengen nempatin banyak cabang-cabangnya itu di beberapa titik daerah kayak gitu. Ya biar apa ya? Biar orang nyetir pulang kerja, aduh lapar nih, ngeliat Payakumbuh Buah mulu setiap pulang nih, ya dia akan convert, dia akan belanja di sana gitu. Dan karena apa ya? Karena dia tiap hari ngelewatin dan kayaknya boleh dicobain sekali gitu. Dan artinya ya place adalah salah satu strategi marketing yang cukup penting juga kayak gitu. Next, price. Oke, ini pasti tahu lah ya, ini brand apa? Ini brand mie gacoan. Price, ya kayak kita ke gacoan lah, kita tanya, emang gacoan kenapa sih? Murah gitu. Orang somai cuma di bawah 10.000 kayak gitu. Atau kayak, ya soalnya mie-nya ya cuma 10.000 kayak gitu. Ya, price itu bisa jadi salah satu
funnel marketing untuk terjadinya WOM. Contoh misalkan teman kamu belum pernah makan ke mie gacoan kayak gitu. Kamu udah pernah nih. Untuk kita ke WOM atau word of mouth itu kan perlu ada sesuatu ya, perlu ada value yang kita sampaikan ke dia. Oh, brand ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh brand lain atau punya kelebihan dibanding brand lain. Kalau kayak mie gacoan, temennya nanya, emang gacoan kenapa? Murah, enak juga kayak gitu. Nah, itu WOM. Dan WOM itu menyampaikan price marketingnya dari mie gacoan kayak gitu. Promotions. Nah, promotions ini kayak tadi yang disebutin sama Azira, ada diskon, sama kata Azra ada campaign kayak gitu. Promotions ini banyak banget bentuknya. Salah satunya ya udah kalau kayak gini kita nyebutnya adalah hard selling juga, karena kita langsung kayak ngasih lihatnya harga segini, bla bla bla, diskon bla bla bla. Dan ada campaign di e-commerce kita, ini promotions. Jadi kebanyakan kalau misalnya teman-teman lihat kayak iklan apa, teman-teman lihat iklan di TV atau let's say di baliho apa dan lain-lain, it's promotions kayak gitu. Bedanya dengan yang tadi adalah bedanya dengan yang tadi adalah kayak price, place, dan produk adalah kita tidak effort lebih untuk menarik orang convert atau beli produk kita kayak gitu. Okay, next. Sekarang pasti juga banyak yang bingung perbedaan branding, marketing, dan sales. Mungkin kayak sekarang tuh kayak, oh iya personal branding itu penting. Atau kayak ngeliat humans atau let's say ngeliat, kita ngomongin Gucci lah atau LV lah. Apakah LV dan Gucci pernah melakukan marketing? Tidak. Apakah dan bagaimana cara Gucci dan LV ini menjual? Ya dengan branding. Orang yang datang ke Gucci, orang yang datang ke LV, atau orang yang beli iPhone, biasanya adalah orang-orang yang sudah tahu value dari brand itu sendiri gitu. Let's say kayak orang beli Gucci atau LV lah. Apakah dia pernah dapat kayak tiba-tiba WA dari store LV, halo Kak, kita lagi ada diskon 10% bla bla bla. Mungkin ya orang yang udah pernah beli, iya. Tapi sebelumnya ya, dia cukup melihat, oke, LV dan Gucci adalah brand luxury yang bisa naikin value gue juga kayak gitu. Dan ya saya beli kayak gitu. Nah, branding is the reason they say yes. Walaupun tidak dimarketingin sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin dari UMKM atau kita ngomongin brand yang istilahnya apa ya, belum sebesar itu, let's say kayak human study gitu. Marketing is the key untuk membuka jalan orang-orang masuk ke dalam marketing dan salesnya kayak gitu. Humans bikin campaign, let's say kayak tadi, atau keresahan kamu bla 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 bla. Dan sekarang kayak humans lagi kolaborasi dengan Fore Coffee juga kayak gitu. Itu marketing strateginya mereka. Oke, asking someone on a date. Kita di Fore, pas lagi belanja dan mbak-mbak Fore bilang, Kak mau cobain nggak sekalian parfum humans yang lagi collab sama Fore? Itu marketing. Branding adalah alasan kita mengatakan iya. Oh, karena saya tahu brand Fore dan saya tahu brand humans, saya tahu humans produknya bagus, saya tahu humans punya apa sih sebutannya? Ya punya branding bagus, punya value bagus. Ya udah deh Mbak, saya mau cobain ya satu yang produk ini gitu. Dan sales adalah ketika kita purchase itu, kita bayar, ya udah nih total 200.000, total 50.000, ya udah nih saya bayar ya Mbak. It's sales. Sales is conversion selanjutnya kayak gitu. Nah, customer success itu adalah dilihat dari kenapa mereka mau dan senang terhadap apa yang kita tawarkan, produk kita, marketing kita, atau branding kita kayak gitu. Oke. Jadi ini secara singkat lah ya, branding adalah proses membangun citra merek, fokusnya identitas merek, nilai merek, pengalaman merek, kayak gitu. Kayak kita ngelihat, gini deh gampangnya, kalau di Jogja mungkin tahu Malioboro lah ya, di sepanjang Malioboro penuh dengan orang jualan dan lain-lain, tiba-tiba kita ngeliat logo M warna kuning merah di pojok gitu.
oh kita bisa langsung identify bahwa itu McD kayak gitu. Nah itu adalah branding. Kita nggak perlu effort banyak ngeluarin kayak this is McD, kita bikin reklame kayak ini loh McD-nya, ini McDonald yang jualan ayam harga segini. Kita nggak perlu ngeluarin effort kayak gitu, tapi orang-orang udah paham bahwa that's McD. Effort marketingnya turun kayak gitu. Marketing adalah proses mengenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Fokusnya adalah pengetahuan konsumen, kebutuhan, keinginan, sama strategi promosi. Contoh misalnya kalau di McD ya pakai BTS waktu itu. Kalau misalkan di Sombong, di brand skincare Sombong, kita pakai Denny Sumargo sebagai marketingnya. Untuk apa? Untuk orang-orang tahunya kan pasti Denny Sumargonya dulu dong. Nanti orang-orang baru ngeliat, oh Denny Sumargo punya skincare namanya Sombong. Kayak gitu. Dan sales adalah proses menjual produk atau jasa kepada konsumen. Fokusnya adalah penjualan, negosiasi, dan kepuasan pelanggan. Contoh misalkan teman-teman di sini ada yang punya brand business to business agency lah, contoh kayak gitu. Proses sellingnya adalah kita ketemu klien, kita oke, yang bisa kita lakukan adalah A, B, C, dan D, dan lain-lain kayak gitu. Nah itu adalah proses selling. Ketika kita sepakat, oke, kita deal dengan scope of work demikian, dan harga yang dibayarkan adalah A, itu adalah convert gitu. Pada akhirnya terjadilah deal kayak gitu. Nah itu adalah selling, dan itu adalah sales kayak gitu. Oke, sekarang kita ngomongin lagi soal sedikit soal marketing digital atau digitalisasi lah intinya kayak gitu. Mungkin teman-teman banyak yang kalau kita ngomongin di Indonesia lah ya, dulu Gojek dan ojek pangkalan tuh sampai berantem karena ojek pangkalan merasa oh ini Gojek ngambil lahannya mereka nih kayak gitu. Nah, sebenarnya itu sesuatu yang secara apa ya, secara mindset pun salah. Kita lihat. Oke. Netflix sebenarnya tuh dia tidak membunuh yang namanya blockbuster atau ya kalau kita di sini ngomongin XX1 lah ya, 21 atau CGV atau apalagi situ yang mahal tuh, IMAX lah kayak gitu. Nah, sebenarnya Netflix itu tidak membunuh mereka atau tidak mengganggu mereka. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah karena XX1 ini pertama dia tidak punya yang namanya fleksibilitas. Once kita beli tiketnya ya kita harus datang ke sana tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu kita telat. Kita cuma nonton sebagian dari filmnya, kita ketinggalan dari film sebelumnya. Itu yang berusaha dijawab oleh Netflix. Lu bisa beli di depan, let's say Netflix itu berapa, 128.000 kalau nggak salah. Kita bisa nonton kapan aja, kita bisa nggak takut untuk telat lah, intinya kayak gitu. Berikutnya Uber atau kita ngomongin Gojek lah. Gojek itu nggak ngebunuh opang, Gojek itu nggak ngebunuh ojek pangkalan, tapi ojek pangkalannya lah yang memperribet semuanya, udah ditembak harga, habis itu nanti kalau kita nego-nego kita diomelin, nanti kita dibawa ke gang-gang yang gelap, kan serem juga kayak gitu kan. Dia siapa yang mau kayak gitu? Ya mendingan pakai Gojek, dia udah lebih safety, harganya juga udah ada dealing di depan. Kalau udah harga 10.000 di aplikasi ya yang dibayar 10.000 kayak gitu. Nggak kayak ojek pangkalan yang istilahnya ya harga tembak kayak gitu. Jadi sebenarnya yang ngebunuh ojek pangkalan ya bukan Gojek tapi diri mereka sendiri kayak gitu. Apple dengan iPod-nya waktu itu dia nggak ngebunuh musik industri gitu. Dia nggak ngebunuh, kalau dulu pada tahu mungkin ya Distara lah ya. Distara dulu kan sewa kaset dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang ngebunuh Distara itu ya bukan Apple Music atau bukan Spotify atau bukan YouTube. Ya tapi karena Distara tidak bisa sefleksibel itu lagi untuk bikin orang bisa dengerin musik kapan aja kayak gitu. Nah, Amazon itu juga nggak membunuh retailers atau kita bisa ngomongin kayak Tokopedia lah, atau Shopee lah. Dia sebenarnya nggak ngebunuh toko-toko yang ada di pinggir jalan gitu. Ya tapi toko-toko di pinggir jalan itu kan cakupannya area. Sedangkan kita let's say di luar kota sekarang bisa beli dari barang dari luar kota lainnya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi secara mindset digitalisasi termasuk marketing sebenarnya pain points itu adalah poin penting yang harus kita utamakan. Karena once ada pain point, kita nggak usah ngomongin lah. Mungkin kalau misalkan
orang-orang secara teori kayak, iya, untuk bikin startup itu kita harus menemukan problem yang ada di masyarakat gitu. Jujur, gue waktu pas jadi mahasiswa disuruh identifikasi masalah kayak, bisa di masalah apa lagi yang kira-kira belum terselesaikan kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngelihat lebih simpelnya itu sebenarnya banyak banget kayak gitu. Contoh simpelnya gini. Kenapa kita let's say kayak di Surabaya gitu. Kenapa harus ngambil sayur itu dari daerah-daerah lain? Let's say kayak dari Semarang apa dari Bandung kayak gitu. Kenapa gitu? Ya, jawaban simpelnya kan kenapa nggak kita bikin kebun sendiri? Let's say karena udah banyak bangunan kita udah nggak punya lahan lagi untuk bikin kebun. Ada yang namanya hidroponik. Kenapa nggak kita coba memenuhi kebutuhan kota kita sendiri dengan cara ya tadi itu hidroponik kayak gitu. Kita bisa bikin rooftop dari gedung-gedung ini ya hidroponik untuk kita jual lagi ke pasar Surabaya. Kita nggak perlu lagi ngambil dari luar gitu. Masalah terselesaikan. Nah sebenarnya bisnis atau ya kita ngomongin bisnis lah. Bisnis itu tidak se-complicated itu dalam arti ideations. Nggak yang kayak gimana ya cara kita bikin Gojek kedua gitu. Ya nggak kayak gitu juga gitu. Sebenarnya kita bisa ngeliat dari hal kecil gitu. Contoh lagi misalnya gini. Ini yang mungkin dulu nggak ada. Dulu kalau kita mau nge-laundry kita harus nganterin lah apa dan lain-lain. Sekarang kita tinggal WhatsApp, suruh orang laundry-nya ngambil, udah kita terima beres nanti laundry selesai dianterin. Itu kan sebenarnya penyelesaian bisnis yang jauh lebih applicable juga buat kita kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin business ideations ya sebenarnya kita harus think simpelnya dulu gitu. Kita ngelihat apa sih sebenarnya yang bisa diselesaikan dengan cara yang lebih simpel dan bisa diterapkan kayak gitu. Nah, technology by itself is not the real disruptors atau bukan pengganggu, tapi being non-customer centric is. Jadi ya kita once again kalau misalkan kita tahu pain points-nya customer, kita tahu kita sendiri ngerasain kayak saya ribet nih kayak gini nih gitu. Nah, coba gimana caranya kita nyelesain ribetnya kita sendiri dengan cara apa kayak gitu. Nah, itu customer centric gitu. Oke. Kita dulu ngelihat kayak iklan jarum coklat nih. Iklan rokok lah banyak banget di baliho dan lain-lain. Dan CTA-nya adalah ya udah kita bisa tahu beli rokok bisa di warung, kita tahu bisa beli rokok bisa di Indomaret, kita tahu beli rokok bisa di abang-abang apa namanya Starling gitu-gitu. Offline to offline gitu kayak gitu. Tolak angin juga dulu kayak gitu. Tolak angin kita nonton di TV ya untuk kita beli di Indomaret, untuk kita beli di warung-warung dan lain-lain atau apotik gitu. Flow-nya di sini adalah dari offline to offline dan online to offline. Semua purchase, semua conversion dilakukan di offline. Mulai dari Indomaret, mulai dari di agennya mungkin atau mungkin di warung dan lain-lain. Tapi sekarang, ini dia. New Green Tea juga sudah main, let's say ya, kayak sekarang New Green Tea main juga di Shopee. Aqua kita juga udah bisa beli di online gitu. Tokopedia pakai baliho offline untuk narik ke online. Jadi ini udah mulai bergeser nih dari yang dulu orang pakai online to offline, sekarang udah banyak yang offline to online. Mungkin juga dulu pernah ada yang ketipu sama campaign marketingnya Arif Muhammad yang ini. Ada yang tahu nggak campaign ini? Dia waktu itu mau bikin mau campaign bareng Prep Studio, brand bajunya dia. Terus dia dan ini momennya waktu itu ini tahun berapa ya? Mau pilpres kalau salah. Iya mau pilkada gitu. Terus dia bikin baliho kayak siap menjadi nomor 1. Nah dulu kan dia dipanggilnya ya gubernur Bintaro kan kayak gitu. Dan dikira udah rame banget sampai dia diangkat media bla 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 dan lain-lain. Free marketing. Nggak taunya dia mau launching brand dan itu online. Dan campaign itu dilakukan secara offline kayak gitu. Nah, oke. The lines between offline and online is blurring. Jadi sebenarnya kita tuh nggak tahu atau kita udah nggak ada batasan yang jelas di mana produk ini dibelinya di offline atau produk ini dibelinya di online kayak gitu. Dan this is the new age of marketing. Kayak kita contoh, di sini ada yang tahu genta TikTok nggak sih? Genta yang kocak banget itu tuh. Mungkin bisa komen nih. Tahu gitu. Genta yang waktu itu suaranya kayak sapi itu loh.
Ada yang tahu nggak? Anindya tahu katanya. Oke. Rizal nggak tahu. Oke, Rizal nanti buka TikTok namanya Genta gitu ya. Oke, Safira tahu, Aska tahu, atau ini tahu ini nggak? Aduh, nanti deh, nanti. Oh, kata Firdaus, saudara saya Kak. Maaf ya Firdaus, mungkin bisa titip salam ke Genta. Oke, nah Genta itu kita nggak pernah tahu apa produk apa yang lagi dipromosiin di dia, dan itu bisa kita beli offline maupun online. Intinya kayak gitu. Dia kan rame banget di TikTok. Produk banyak yang masuk untuk mengendorse dia dan lain-lain. Let's say, kalau dia di-endorse kursi gitu, atau mungkin dia di-endorse sama IKEA kayak gitu. Dia promosi itu secara online, tapi kan orang-orang yang audiens dia yang mau beli produk yang dia promosikan ya harus ke offline kayak gitu. Harus ke IKEA dulu gitu. Walaupun emang ada website-nya, tapi mostly ya udah ke offline gitu. Jadi batasan antara online dan offline sekarang benar-benar sudah hampir nggak ada. Makanya kenapa kalau misalkan kamu punya bisnis, let's say sepatu, cuci sepatu. Cuci sepatu itu kan bisnis offline sebenarnya. Orang-orang harus datang secara fisik untuk ngasih sepatu dan lain-lain itu. Tapi promosi lewat online pun juga ya bisa gitu. Kita bisa main pakai ads marketing, pakai iklan, dibikin area sekitar kamu ya bisa juga gitu. Jadi kenapa kita udah nggak perlu yang kayak nyebar-nyebar flyer lagi sebenarnya, karena ya kita juga udah bisa pakai online, dan online itu lebih, tanda kutip, lebih murah kayak gitu. Building a winning campaign is about bringing the offline presence to the online universe. Ini kita kalau ngomongin secara bisnis online kayak gitu. Dari offline kita tarik orang-orang ini yang lihat di offline itu untuk ke online. Contoh misalkan kayak tadi Arif Muhammad, orang-orang pulang nyetir mobil atau naik kereta pulang kerja ngeliat baliho Arif Muhammad, wih ini orang mau nyalonin nih gitu. Pasti dia habis itu ngeliat Instagram Arif Muhammad, dia pantengin nih mau nyalonin apa sih nih orang kayak gitu. Dan ternyata ya udah dia mau bikin brand baju kayak gitu. Artinya ya dari offline flow-nya ke online kayak gitu. Nah, 92% konsumer sekarang itu udah pakai yang namanya online. Jadi, kalau kita punya bisnis offline, ya nggak masalah. Tapi secara marketing, kita harus udah mulai ngadopsi namanya digitalisasi atau online kayak gitu. Let's say tadi kayak, kita ngomongin inilah gampangnya. Biliar gitu. Biliar itu kan sangat-sangat bisnis ini kan, sangat bisnis offline gitu kan. Kalau mungkin tadi cuci sepatu, ya udah bisa diantar jemput lewat WA gitu. Nanti janjian oke. Nah, biliar ini kan sangat-sangat online, sangat-sangat offline gitu. Jadi orang harus hadir secara fisik dan lain-lain. Nah, caranya gimana ya? Udah pakai KOL, masukin TikTok, rame, orang akan datang ke offline. Jadi sebenarnya banyak banget marketing funnel atau alasan kenapa orang beli atau pakai produk tersebut atau jasa tersebut ya karena online kayak gitu. Kalau tahu ini nggak? Tahu Mas Tenyu di Attire nggak? Di TikTok tuh juga rame tuh. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mas Tenyu di Attire yang kayak apa? Aku sukanya orang yang mirip Niall Horan, terus dia replikasi kayak ala-ala Niall Horan. Nah, oke, Azira tidak tahu, Sabrina tahu, Anindya tahu, oke. KBT 14 Henok nggak tahu, oke. Ini harus main TikTok nih, biar bisa marketingnya bisa tajam nih. Bisa tahu, oke. Nah, Mas Tenyu di Attire itu jadi simbol dari Tenyu di Attire-nya itu sendiri kayak gitu. Kita nggak tahu ya salesnya apakah naik atau enggak, tapi awareness orang terhadap Tenyu di Attire itu naik banget. Nah siapa sangka jualan, bener kan? Gak ada yang tahu dia jualan sebenarnya, tapi pas dibuka profilnya, buset deh, ini kan jualan baju kayak gitu. Nah, awareness-nya dapat banget. Satu video bisa berapa juta views kayak gitu. That's why kenapa ya online presence itu sangat-sangat penting sekarang kayak gitu. Oke. So is digital marketing the same as traditional marketing but on the internet? Sebenarnya nggak juga, beda juga. Dulu marketing adalah interrupting customers. Oke, interrupting customer maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak customer nerima message whether they want it or not, kayak gitu. Bisa dilihat kayak gini. Kayak kita nonton TV lah dulu zaman, kita harusnya beda, nggak jauh sih. Let's say ya, misalkan zaman dulu
ada Naruto di Global TV lah kayak gitu, di GTV. Lagi nonton Naruto enak-enak atau lagi nonton film di Trans TV tuh tiba-tiba iklan. Ya mau nggak mau kita tonton gitu kan. Ya itu yang emang harus kita denger. Atau kita sekarang di mobil lagi dengerin radio, tiba-tiba Prambors gitu ya, Prambors tiba-tiba ada iklan produk A gitu. Ya mau nggak mau kita dengerin gitu. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan push marketing. Karena kita mau nggak mau nih kita dengerin gitu. Oke, sebentar. Katanya ada yang belum di ACC. Panitia, apakah ini ada yang di ACC namanya Alfredo, belum di ACC masuk Zoom. Oke, ini sambil kita lanjut ya. Oke, sebentar. Nah, dulu kayak gitu. Nah, sekarang di YouTube lah. Ya, YouTube udah mulai kayak zaman dulu lagi, dimana kita nggak bisa skip ads gitu. Tapi mostly sekarang ya udah ads itu bisa di skip. Kita bisa berhak dan mau dan kita berwenang untuk saya tidak mau melihat ads ini lebih panjang lagi, lebih jauh lagi kayak gitu. Nah, begitupun juga yang dilakukan oleh Apple. Apple ya udah dia setiap kita habis download aplikasi pasti ada pertanyaan kayak ini. Kita bisa milih apakah kita mau di-track dalam arti jadi database marketing mereka atau enggak kayak gitu. Oke. Nah, bedanya marketing secara digital atau digital marketing adalah the goal is to pull customer towards you. Jadi tujuannya adalah kita yang narik nih. Makanya kenapa sekarang dari segi digital marketing KOL atau influencer itu lebih apa ya, lebih works daripada yang namanya ads. Karena kalau kita ads, contoh lah gampangnya di Instagram lah, lagi buka story teman, kita geser, tiba-tiba ada ads. Kita tahu bro itu ads, makanya kita nggak ngeliat gitu. Kita tahu itu ads gitu. Kita nggak bodoh, kita tahu itu ads, kita ditawarin apa ya, kita skip lah karena kita nggak mau gitu. Tapi kalau kita pakai KOL, let's say kayak si Mas-Mas Tenu Dietair yang kocak lah, kita nontonin sampai akhir. Kita nontonin dia sampai akhir, sampai diulang-ulang gitu. Karena apa? Karena digital marketing adalah tujuannya ya itu tadi, kita narik. Kita narik orang untuk kita attract lebih jauh lagi. Dan orang nggak sadar bahwa itu adalah sebenarnya advertising, itu adalah marketing gitu. Orang nggak sadar bahwa itu dia jadi jualan barang kayak gitu. Nah, tapi ini kita ngomongin dari apa ya? Another side of Mas-Mas Tenu Dietair. Kata Nisa, siapa sangka jualan. Itu kekurangannya. Secara awareness, dia paham. Kita tahu bahwa oke, ini Mas-Mas Tenu Dietair. Tapi kita nggak tahu dia jualan. Kita di sana hanya untuk ngelihat mas-masnya. Kita nggak di sana nggak untuk melihat bajunya karena kita nggak sadar. Nah, makanya kenapa kalau sekarang teman-teman lihat apa namanya kontennya Tenu Dietair itu tuh udah berubah formatnya. Dia ngasih tahu dulu bahwa produknya ini, terus dia baru ngasih tahu baru dia munculin ya si mas-mas Tenu Dietair yang kocak-kocaknya kayak gitu. Jadi walaupun dari segi awareness marketingnya sangat berhasil, tapi conversion atau consideration-nya kurang. Karena apa? Karena tadi yang kata Nisa, siapa sangka jualan kayak gitu. Oke, lanjut. Kita ngomongin kalau kita mau ngebangun yang namanya marketing strategi atau marketing campaign, kita harus paham dulu segmentasi pelanggannya kayak gimana. Demografiknya gimana, yang diantara ya usia, gender, penghasilannya, psikografiknya kayak gimana, behavior atau kebiasaannya kayak gimana, dan lokasinya kayak gimana. Dan lokasi ini sebenarnya yang nanti banyak menentukan ya udah behavior dan psikografi dan demografi kayak gitu. Dan identitas yang bisa dipakai oleh brand untuk melihat konsumennya adalah ini, umur, gender, lokasi, pendapatan, level edukasi, pekerjaan dan jabatan, hobi, kesukaan, tren sosial dan gaya hidup, preferensi komunikasi dan sosial media. Contoh, ini kita ngomongin kita ngomongin tas LV lagi. Let's say harganya 50 juta kayak gitu. Dia tidak mungkin akan melakukan sebuah marketing atau gini deh.
ini sempat rame sih, Rolls Royce, mobil seharga 5M, 6M, 7M lah, ya gitu. Rolls Royce. Kenapa Rolls Royce ini nggak pernah ngadain pameran di mall? Kenapa Rolls Royce nggak pernah nyebar-nyebar flyer kayak gitu? Dan kenapa dia malah ikut di eh, acaranya jet pribadi, private jet gitu? Ya karena dia tahu orang-orang yang bisa afford mobil Rolls Royce adalah mungkin orang-orang yang bisa beli jet juga kayak gitu. Jadi dari sana udah kelihatan, oke, pasti pekerjaannya ini, jabatannya ini, level edukasinya ini, pendapatannya pasti kayak gini, gaya hidupnya gini, dan tren sosialnya kayak gini. Itu semua udah terpetakan kayak gitu. Makanya kenapa Rolls Royce berani untuk ya udahlah kita ngadain aja pameran di pamerannya Airbus kayak gitu. Ya karena ya itu tadi dia paham konsumennya kayak gimana kayak gitu. Sorry, next. Nah, contoh customer profile itu kayak gimana sih untuk baju olahraga lah contohnya. Ada personal details, ya udah berusia 30 tahun, bersemangat menjalani gaya hidup, lali kayak gitu. Kita berusaha mendeskripsikan orangnya kayak gimana sih gitu. Mungkin kalau misalkan ya biasanya nih kating-kating biasanya udah nggak peduli sih. Biasanya anak-anak tingkat 2 gitu, semester 3 yang mau ngospek maba gitu. Pasti nanti ada yang kayak itu tuh orangnya yang ciri-cirinya kayak A B C dan D kayak gitu. Nah, itu kan personal details. Kita mau ngelakuin marketing itu juga udah harus paham sebenarnya siapa yang kita sasar. Makanya kenapa kita perlu bisa juga menjabarkan personal details itu kayak gimana sih kayak gitu. Nah, terus dari sana kita bisa menurunin nih orangnya kayak gimana sih. Oh ya udah, dia pengen fit sama sehat, dia pengen merasa percaya diri selama latihan, dia tetap pengen Tapi ngikutin pengen temboknya nggak sih? Mau nggak ngantor ke depannya, jadi dimana buat oke, sorry. Oke, nah kayak gitu. Jadi dari sana itu kita bisa jabarin juga behaviornya kayak gimana. Oke, kalau orang suka beli baju olahraga, pasti orangnya suka olahraga, minimal kayak gitu kan. Terus sukanya belanja di online dan dalam toko pakaian olahraga, yang artinya kalau kita ke Shopee ya itu udah emang pure jualan pakaian olahraga aja. Nah, itu harus kita jabarin sedetail mungkin. Karena apa? Karena itu bisa jadi salah satu strategi kita ke depannya. Nah, motivation sini lebih ke pain points yang berusaha diselesaikan oleh si Mas Bambang ini kayak gitu. Oh, dia pengen dengan pakai baju olahraga yang berkualitas, bentuk tubuhnya terlihat lebih baik gitu. Biasanya nih cowok-cowok nih pasti kalau mau beli baju ngelihat dari cuttingnya dulu gitu. Cuttingnya sesuai nggak sama apa yang dia suka, biar pas dia pakai itu kelihatan, kelihatan fit lah, kelihatan bagus kayak gitu. Oke. Nah, customer pain points itu perlu dijabarin sampai benar-benar istilahnya apa ya? Kalau teman-teman sampai tahu pas dia bangun tidur dia ngerasa apa ya itu lebih baik lagi kayak gitu. Jadi pain points adalah suatu masalah spesifik yang dialami oleh customer. Penting dalam berbisnis karena kita bisa tahu nih, oke, kita bisa nyelesain masalah dia dengan cara A. Contoh kayak tadi lah ya, misalkan ya kita ini aja lah, ini rahasia umum lah bahwa ada yang namanya joki-joki tugas kayak gitu. Pain points-nya adalah gue males bro ngerjain tugas kayak gitu. Itu pain points. Gue udah banyak kerjaan, gue udah pusing, bla bla bla, gue harus nongkrong, gue nggak bisa nih, gue nggak punya waktu lagi untuk kerjain tugas. It's pain points. Produk yang bisa kita tawarkan adalah, yaudah mau nggak gue jokiin, gue kerjain kayak gitu. Itu kan sesuatu yang sebenarnya ada masalah dan ada solusi kayak gitu. Nah, persis dengan cara kita bikin produk atau kita bikin bisnis, kita harus paham dulu pain points-nya kayak gimana. Apa yang orang lain itu tidak suka yang dia rasakan, ya udah kita tawarin solusinya kayak gitu. Cara kita tahu pain points-nya adalah ya udah kita harus ngobrol dengan target market yang menurut kita adalah target marketnya. Contoh kayak tadi joki tugas, pasti pelajar dong. Nggak mungkin tiba-tiba ada orang sudah bekerja, kerjaannya dijokiin orang. Kan nggak mungkin kayak gitu. Ya kecil lah probabilitasnya, tapi biasanya pelajar. Oke, kita harus tanya nih ke pelajar-pelajar. Kira-kira kalau misalkan pakai jasa joki, apa sih yang kalian mau kayak gitu. Nah, itu kita harus cerita sama dia, kita harus ngobrol sama mereka, kita gali informasi sedalam mungkin, kira-kira mereka susahnya apa kayak gitu. Oke, kita next. Nah, ini juga penting, kayak tadi,
kalau kita mau, let's say ya, pain point-nya kita tahu, oke, ini kalau joki itu pasti orang-orangnya pengen menyelesaikan sebuah pekerjaan tanpa harus berusaha kayak gitu, tanpa harus mikir. Tapi kita nanyanya ke security kampus, kan nggak mungkin kita menjokikan tugas security kampus, kita jaga malam gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi kita paham juga bahwa ya udah customer yang kita target adalah ini. Bisa dibagi dengan cara ini, segmenting, targeting, dan positioning. Kita dari segmenting kita harus paham dulu kelompok customer kayak apa. Oke, pelajar. Membagi potensial customer ke dalam beberapa grup atau pool. Pelajaran kayak gimana nih? Semester 7, semester 6, semester 5, semester 4, semester 3, semester 2, semester 1. Biasanya semester 1 sama 2 itu masih semangat-semangatnya. Masih, pokoknya harus mencatat semua apa yang dikatakan dosen, kayak gitu. Semester 3, 4, 5 udah yang kayak capek organisasi, banyak kegiatan, udahlah, joki udah kayak gitu. Nah, targeting ini memilih grup customer yang mana mau kita serve, yang mana yang punya potensial tertinggi untuk jadi customer kita. Ya udah, karena ya semester 3, 4, 5, 6 itu biasanya yang udah kayak sibuk organisasi dan lain-lain, udah emang ya udahlah, joki aja lah, udah kayak gitu-gitu, ya itu yang kita sasar. Karena kalau kita sasar 1, 2, probabilitas orang untuk mau ya kecil, kayak gitu. Dan terakhir positioning adalah membuat strategi untuk customer yang dipilih. Kira-kira kita mau nargetin mereka kayak gimana? Oke, mungkin untuk khusus semester 6 kita bisa kasih namanya diskon organisasi, di mana kalau kamu punya proker sampai 2 atau 3, kamu dapat diskon lebih banyak kayak gitu ya. Bisa aja kayak gitu. Next. Segmenting ini bisa dibagi ke beberapa tadi, ada umur, gender, pekerjaan, pendapatan, psikografinya dilihat dari lifestyle, personality, interest, sama social class. Lifestyle ini kayak tadi, misalkan biasanya orang-orang joki, ya tanda kutip pasti dia punya duit lebih. Kalau saya waktu pas kuliah, daripada ngejoki mendingan juga buat makan, kayak gitu. Personality-nya kayak gimana? Biasanya orang-orang joki itu lebih, tanda kutip, lebih berani. Pasti kalau orang-orang yang ada aja orang yang kayak gini, gue takut joki ntar ketahuan bla bla bla. Tapi ada juga yang kayak, ya udahlah ya, nggak akan tahu ini. Nah, kita pasti harus menyasar orang-orang yang ya udahlah ya, yang kayak gitu. Nah, interest-nya juga pasti tidak interest ke tugas, tapi interest ke hal-hal lain. Ya tugasnya kayak gimana ya? Tugasnya biar kita selesaiin gitu loh. Kita juga harus paham kayak gitu. Interest-nya dia ke arah mana, kita harus sasar ke arah sana juga kayak gitu. Geografiknya juga kayak gitu, kota, negara, atau let's say komplek. Gini ya, biasanya kan ya, kalau di kampus ada daerah yang kosnya ini kos mahal lah. Ya kalau kita mau kasih jasa joki ya kita pasti akan nembaknya ke orang-orang di sana dulu kayak gitu. Karena kita udah tahu daerah situ ya orang-orang yang tanda kutip punya duit lebih kayak gitu. Nah, behavior-nya juga kayak gitu. Ini orang nongkrong di mana? Ada orang nongkrong di burjo, ada orang nongkrong di warteg, ada orang nongkrong di kafe atau di Starbucks dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu kan bisa dilihat dari segi social class atau dari lifestyle atau dari pendapatan itu juga pasti udah kelihatan beda kayak gitu. Nah, itu harus kita sangat detailkan. Karena apa? Karena once kita salah bikin marketing strategi, orang-orang yang kita targetin tuh nggak akan kena kayak gitu. Next. Oke. Nah, social economic status itu bisa dilihat dari beberapa kategori nih. Ada A1 yaitu tingkat pengeluarannya lebih dari 7.500.000, A2 tingkat pengeluarannya 5 juta sampai 7.500.000 dan lain-lain lah kayak gitu. Dan ini juga bisa kita lihat dari piramida net worth people. Jadi kalau misalkan lower class segini, middle class segini, upper class segini kayak gitu. Dan kira-kira kalau misalkan dia punya pendapatan sekian, dia bisa spending berapa kayak gitu. Itu juga harus kita pahami. Contoh misalkan kayak brand sombong, kita itu ngincer di ses C, yang C1 dan C2 ini. Kenapa kayak gitu? Karena harga produk kita itu di 39.000, which is lebih murah daripada CAF. Sekarang kalau kayak gitu, orang-orang yang bisa afford adalah orang-orang yang dari start C2 sampai A1 lainnya kayak gitu. Makanya kita menyasar ke C1 dan C2 seperti itu. Dan ini juga berpengaruh kepada produk. Let's say, kalau misalnya kita mau bikin produk yang bagus banget, kalau kita ngomongin tas lah ya, ada tas kulit, ada tas kulit sintetis gitu. Kalau kita mau pakai kulit asli ya pasti harganya mahal. Yang bisa afford ya kategori sasnya mungkin sas A2 dan A1 gitu. Tapi kalau misalnya kita mau nyasar sesnya C2 dan C1 ya kita pakainya kulit
sintetis, dan itu sangat-sangat mempengaruhi produk kayak gitu. Next, nah ini dia. Brand positioning adalah bagaimana suatu brand didefinisikan oleh pelanggan berdasarkan produk yang diberikan. Jadi kayak membantu pelanggan untuk lebih mengenal dan membeli produk dan menjadi pembeda atau uniqueness suatu bisnis. Contoh, kita tahu humans itu kualitasnya bagus kayak gitu. Karena in that time ya, di waktu dimana humans sangat-sangat melonjak, nggak ada brand parfum lokal manapun yang sekuat humans gitu, yang sekuat brandnya humans kayak gitu. Nah, tipe brand positioning ini itu ada 4 kurang lebih. Customer service positioning, convenience based positioning, price based positioning, quality based positioning. Kita mau ngincer yang mana? Let's say, kayaknya gue mau punya brand yang secara harga bisa dibeli sama banyak orang. Ya udah, price based positioning. Kita harus kasih harga yang emang bisa dijangkau oleh semua orang kayak gitu. Ada juga bisnis kayak kita ngomongin humans. Humans harganya 300 ribuan. Dan kenapa ada parfum yang harganya 50 ribuan? Ya karena dia quality based positioning. It just beda brand positioning aja gitu. Yang satu emang ngincer price base, yang satu ngincer quality base kayak gitu. Nah, ini bisa jadi positioning matrix juga. Ada gaya klasik dan trendy, ada accessible dan ada eksklusif. Kalau kita tahu Calvin Klein, Gap, Armani Jeans itu eksklusif dan klasik lah kesannya. Tapi kalau kita ngomongin Guess, kita ngomongin True Religions dan lain-lain, itu trendy, itu lebih kayak, wih anak muda banget nih bos gitu. Nah, accessible itu kita bisa ngeliat ya udah Lee Jeans, ada Wrangler, ada Levi's, dan dia modelnya klasik. Karena kalau kita ngeliat Levi's itu sangat-sangat klasik banget lah ya, bapak-bapak juga pasti suka banget sama Levi's gitu. Tapi kalau yang kita ngomongin trendy, yaitu biasanya buat anak-anak muda. This is positioning. Dan positioning itu bisa berubah-berubah matriksnya. Contoh lagi, nih, kita ngomongin brand, ini apa ya, apa sih namanya, makeup. Ada Dior, ada YSL, ada MAC, ada Body Shop gitu. Secara matrix dia adalah high utility performance dan dia premium. Berbeda dengan Garnier, Lotus, atau Nivea. Ya dia pocket friendly. Kita bisa datang di akhir bulan ke Indomaret untuk membeli Garnier. Tapi kalau kita di akhir bulan membeli Dior, tentu tidak bisa gitu. Nah karena apa ya? Karena tadi harganya premium, sedangkan Garnier dan Nivea adalah ya harganya lebih pocket friendly kayak gitu. Dan untuk kita menentukan bisnis kita ada di mana, perlu banget ya ini positioning matrix. Head to head kita sama siapa? Let's say kalau kita ngomongin ada yang buka jasa cuci sepatu. Oh kita head to head sama Shoes and Care-nya Dr. Tirta kayak gitu. Dr. Tirta secara harga dia premium, ngasih performance-nya bagus dan lain-lain, tapi tidak aksesibel atau tidak pocket friendly ke orang-orang yang emang mau sekedar cuci sepatu. Ya udah kita bisa ngambil segmen yang belum banyak kompetitornya kayak gitu. Oke. Sama kayak gini. Kayak LV, Hermes, Chanel, Prada gitu-gitu ya dia lebih eksklusif gitu. Sedangkan kayak Gucci dan Coach itu dia lebih mass market. Kayak Coach itu lebih ada di mana-mana bos kayak gitu. Sedangkan kayak Hermes dan Chanel atau Prada itu lebih tanda kutip jarang kita lihat kayak gitu. Oke, ini sama kayak tadi nih dari segi harga dan rasa kalau kita ngomongin saus-sausan. Oke. Nah, sebagai seorang pemilik bisnis, kita tuh harus tahu komponen apa aja yang tepat untuk mengembangkan ide marketing. Yang pertama, strategi marketing itu tidak menjamin 100% bisnis kita itu akan sukses di pasaran gitu. Kita mau spend 1M, kita mau spend 2M, kalau tidak secara fundamental marketingnya tidak bagus, itu nggak akan jadi good marketing. Ada 3 rumus penting dari marketing. Yang pertama ada how, atau gimana marketing akan dilakukan, approach-nya akan kayak gimana, dan strateginya akan kayak gimana. Itu baru jadi good marketing. Nanti aku kasih lihat salah satu contoh 360 marketing strateginya Sombong bulan kemarin. Jadi ini masih fresh banget. Gitu. Nah, kita tentuin gimana cara kita nge-approach si konsumen. Kayak, let's say kayak tadi, kita ada di posisi yang dimana price kita ini lebih murah daripada yang lain. Oh ya udah, kita bisa kasih tonjolin ke orang-orang buat apa sih
cuci sepatu doang dengan harga yang mahal kayak gitu. Kita bisa pakai cara pendekatan yang kayak gitu. Nah, funneling nih. Dari sana kita ngelihat, oke, kira-kira kita harus pasar kayak gimana. Semua marketing funnel ini secara implementasi itu kebagi yang namanya ATL dan BTL. Bedanya apa? ATL adalah above the line marketing, yaitu menggunakan media massa untuk mempromosikan produk mereka. Contoh misalkan Instagram, TikTok, it's ATL, above the line marketing. Jadi everyone bisa ngelihat. Below the line marketing adalah menggunakan aktivitas promosi di luar media massa. Contohnya sampling produk di event-event. Karena kan sampling produk ya cuma bisa di situ doang. Kalau misalnya teman-teman ke tempat belanja lah, misalkan apa sih biasanya namanya? Kayak Ranch Market lah, let's say kayak gitu. Dia biasanya ada kayak ngasih, ada produk apa, oh Kak mau nggak cobain produk kita? Nah itu BTL, karena cuma ada di situ doang. Atau mungkin kalau dari segi digitalnya, teman-teman bisa tahu Meta Ads atau Facebook Ads. Ya kita yang dapat ads itu yang tahu gitu. Tapi orang-orang yang nggak dapat ads-nya yang nggak tahu juga kayak gitu. Nah, ini bedanya. Above the line marketing itu kita purely, let's say kayak di Instagram, yaudah kita naikin feeds, kita bikin reels, kita bikin TikTok, lalu story dan lain-lain pakai KOL, bla bla bla. That's above the line. Below the line itu namanya aja udah below the line, yang tidak terlihat lah ya gitu. Yang tahu-tahu aja ya TTA lah kayak gitu. Kayak gini, Meta Ads. Jadi orang-orang yang dapat aja yang dia tahu bahwa oh ya ini ada brand ABC kayak gitu. Oke. Kita masuk ke marketing strategis untuk memenuhi tanda kutip marketing funnel tadi. Ada awareness, ada consideration, ada conversions. Ada yang tahu nggak ini? Kira ini siapa? Ini rame banget di TikTok ini. Ada yang tahu orang ini? Yang di endorsement sama Sombong? Kata Azira nggak tahu. Aduh, apakah saya salah nge-endorse ya? Ada yang tahu nggak ini? Nah, itu dia, kata Yuda. Yang gini-gini itu kan, oh, mungkin manggilnya bisa Kak saja ya, jangan Pak ya. Yang gini-gini itu kan Pak. Gitu. Nah iya, jadi ya pokoknya coba cari aja di mana nih, di IG atau di Reels namanya Farhan Frisia. Itu kocak banget lah intinya kayak gitu. Nah, salah satunya untuk kita naikin awareness dan considerations adalah UGC atau User Generated Content, di mana kita berfokus pada hal-hal yang sifatnya dekat dengan user kita. Contoh misalkan endorsement. Kalau misalkan teman-teman pernah melihat siapa yang endorse-nya lama ya? Ya kayak Rachel V-nya, let's say kalau misalkan cewek-cewek biasanya atau mungkin Tasya Farasya. Tasya Farasya bisa membuat sebuah brand jauh lebih dekat dengan konsumen ya dengan cara ya udah lewat Tasya Farasya gitu. Karena Tasya Farasya punya audiens yang sama dengan usernya sebuah brand tersebut kayak gitu. Jadi endorsement atau repost itu adalah salah satu strategi untuk ngebangun engagement atau awareness plus kepercayaan dan trust gitu. Yang kedua, ratings and review. In the end, kita kalau mau belanja di e-commerce, let's say di Shopee, pasti kita ngeliat dulu ratingnya bagus nggak, kata orang ini oke nggak barangnya, atau ini kayak gimana, kayak gitu. Nah, itu untuk ngebangun kepercayaan lagi-lagi dan keputusan untuk membeli. Atau at least consideration, setelah kita tahu brand A, kita cek ke Shopee, oh ternyata reviewnya bagus, kita naik dari awareness jadi considerations. Dari considerations, kita ngeliat lagi, oh ternyata dari siapa rating and reviewnya bagus dan lain-lain, harganya juga lagi diskon, oh yaudah gue selain beli. It's conversions kayak gitu. Nah, terakhir ini adalah campaign yang dilakukan oleh berbarengan dengan konsumen gitu. Let's say kayak misalkan
kalau Sombong gitu punya, kita bikin strategi marketing, campaign marketing namanya kuis nggak ribet pas waktu puasa, kuis puasa gitu. Jadi kita sepanjang dari abis sahur sampai pas buka puasa itu ada kuis. Itu naikin follower sampai 5.000 dan salesnya naik gila-gilaan naiknya kayak gitu. Nah, itu kan engagement banget dengan orang-orang dan naik tingkat kepercayaan karena apa? Karena kita berinteraksi terus dengan user dan konsumen kita kayak gitu. Dan ini salah satu strategi marketing yang sangat bisa diaplikasikan sekarang di era digital kayak gitu. Nah, KOL sendiri kita ngomongin tadi ya, endorsement dan KOL. Itu tuh harus kita tahu lah, kayak contoh misalkan Tasya Farasya. Biasanya orang-orang yang ngeliat Tasya Farasya itu dia akan percaya kalau Tasya Farasya di-endorse oleh let's say brand skincare atau brand makeup kayak gitu. Kan kaget kalau misalkan tiba-tiba ada ban mobil nge-endorse Tasya Farasya. Ya audiensnya nggak sesuai gitu bos. Karena audiensnya yang biasanya ngelihat makeup tiba-tiba ngelihat buset nih Tasya Farasya jadi jualan ban kayak gitu. Nah, jadi nggak pas lah. Jadi kalau kita milih KOL, kita juga harus tahu bahwa KOL ini audiensnya siapa dan KOL ini biasanya ngomongin apa sih kayak gitu. Karena dari sana kita bisa engage dengan calon-calon konsumen kita kayak gitu. Oke, karena waktu yang terbatas, kita akan skip beberapa slide ya. Nah, KOL ini ada beberapa tingkatan, ada nano influencer, ada micro influencer, ada macro influencer, ada all star. All star ini yang udah let's say siapa? Luna Maya atau misalkan siapa namanya? Siapa sih namanya? Let's say kayak Jokowi gitu. Ya semua orang tahu Jokowi kayak gitu kan. Nah, kalau nano influencer nih biasanya yang kayak kecil-kecil, yang kayak teman-teman kamu yang followersnya 1.000 tiba-tiba nge-review produk, nah itu bisa jadi dia di-approach sama brand untuk salah satunya ngepromosiin itu kayak gitu. Nah, ini kita skip aja. Nanti kayak PPT-nya bisa aku kirim karena ini kayak matrix biasa. Ini ada marketing channel kayak tadi yang sempat komen WOM dan lain-lain. Itu adalah channel marketing. Jadi kayak word of mouth, online ads, community building, speaking engagement, offline event itu adalah marketing channel tidak langsung. Kayak contoh Paragon. Paragon itu kan kayak Emina dan lain-lain itu punya komunitas yang sangat-sangat kuat gitu. Nah itu juga salah satu marketing channel. Walaupun tanda kutip kayak kok ini orang bikin event mulu ya. Kayak kemarin Cup Forward itu kan punyanya Paragon juga kan. Dia juga bikin acara Cup Forward ngundang banyak-banyak artis internasional juga. Untuk apa ya? Untuk itu tadi community building. Orang-orang ngerasa engage dengan CAF kayak gitu. Oke, komunikasi produk ini kenapa penting? Karena ini menyatukan ekspektasi dan realita. Contoh, kalau Sombong namanya ganteng gak ribet. Kalau Nike namanya just do it. Kalau apa lagi ya? Aku cuma kepikiran itu ya. Ya pokoknya kalau Nike just do it gitu. Jadi kita tahu Nike itu selalu menggembor-gemborkan bahwa ya kalau misalkan kamu mau do it something, do it with Nike and just do it kayak gitu. Jadi orang-orang bisa engage, bisa relate dengan tagline tersebut. Kalau McD kan I'm loving it gitu. Ya untuk menunjukkan bahwa orang kalau makan McD, ya dia pasti suka kayak gitu. Nah itu dia. Tagline itu sebagai gambaran atau brand untuk penguat brand dari sebuah brand itu sendiri kayak gitu. Nah komunikasi produk nih ada 3 contoh. Ini namanya product communications. Cukup 3 detik, ganteng nggak makan waktu kayak gitu. Itu product communication menunjukkan bahwa USP-nya ya kalau lu pakai Sombong lu nggak akan makan waktu untuk skincare kayak gitu. Nah yang tengah ini adalah engagement communication. Kita berusaha narik engagement. Ganteng itu nggak ribet, yang ribet itu pacar lu gitu. Nah kita menunjukin ya nggak ribet itu loh. Lu bisa bandingin sama cewek lu ya lebih ribet cewek lu kayak gitu. Nah ini untuk kita narik cowok-cowok lebih relate kayak gitu. Dan terakhir adalah foto produk. Foto produk juga merupakan produk communication. Oke, secara visual terlihat bagus, kayaknya gue mau coba deh kayak gitu. Oke, ini bisa kita skip karena ini kayak funneling, kayak target marketnya dari sini, terus dia datang ke e-commerce, dia milih produk yang ini purchase. Ini sebenarnya lebih ke marketing funnel tadi. Datang ke e-commerce itu karena ada considerations, dia dapat social media post itu awareness,
memilih produk adalah intention dan purchase-nya adalah conversion kayak gitu. Nah, ini adalah flow-nya untuk kita bikin strategi marketing. Kita tahu tadi customer siapa, kita tahu kita mau ngelakuin apa dengan kita akan masuk ke oke, ini pricing strategi. Ada yang harga sama-sama harganya 50.000. Tapi plus ongkir kita ngasih tahu nih ini tambah ongkir 10.000 ya gitu. Nah, satu lagi harga 60.000 gratis ongkir. Ini salah satu strategi marketing kayak gitu. Jadi orang-orang merasa oh kayaknya lebih apa ya, lebih afford lebih enak gue beli yang gratis ongkir gitu. Padahal sebenarnya ya sama-sama aja kayak gitu. Oke. Terus ke marketing funnel yang tadi ini ATL BTL awareness itu tadi orang udah tahu bahwa ada brand ini. Considerations adalah orang-orang paham bahwa dia kayaknya boleh juga nih beli ini. Conversions itu sudah membeli, sudah purchase, sudah check out, udah bayar kayak gitu. Loyalty ya itu nanti apa sih namanya dia akan beli lagi atau enggak. Nah ini semua harus didorong dengan strategi marketing. Oke. Ini kita bisa skip dulu. Kita biar langsung ke implementasinya ya. Ini kayak tadi lah, awareness itu yang kayak tadi. Lazada ini pasti teman-teman pernah lihat. Nah, dia pengiriman cepat, gratis ongkir. Nah, itu kan awareness. Kita tahu, oke, ini yang lagu ngeselin ini punya Lazada, kayak gitu. Terus, ya bisa dari online dan offline marketing. Nah, kita masuk ke considerations. Kayak gimana? Dengan konten-konten yang sifatnya kayak tadi. Cukup 3 detik, ganteng itu nggak ribet gitu. Orang jadi lebih ngerasa, oh ya benar juga sih kalau gue pakai produk ini ya jadi jauh lebih simpel hidup gue kayak gitu. Nah itu untuk ngedorong yang namanya considerations. Orang jadi punya pembanding. Kalau gue pakai Kaf dengan sebagai banyak toner apa dan lain-lainnya itu ribet. Gue punya banyak kerjaan nih, nggak bisa kayak gini. Pakailah sombong, yang cuma 3 detik kelar kayak gitu. Contoh kayak gitu untuk ngedorong considerations. Oke. Nah, ini contoh kayak consideration ini. Cuci muka kok cepet-cepet kayak gitu. Terus satu lagi, super ganteng day. Oke, orang jadi mikir, aduh ini lagi ada promosi. Let's say kayak besok tanggal 10 ada 10-10. Ya benar juga sih, kayaknya gue bisa beli di sini deh gitu. Nah, itu considerations. Satu lagi ya ini pain point. Itu muka apa rendang kok minyakan banget gitu. Orang jadi tersadar yang sebelumnya dia cuci muka pakai sabun colek, dia jadi mikir, benar juga ya, kenapa gue nggak cobain pakai ini muka gue udah minyakan banget, kenapa gue nggak cobain produk ini yang bisa angkat minyak lebih banyak kayak gitu. Nah, itu masuk ke considerations. Untuk ngedorong, strategi marketing untuk mendorong yang namanya considerations kayak gitu. Nah, intent atau conversions itu bisa didukung oleh ini. Ada diskon secara tiba-tiba, ada 99, 10-10. Gue yakin banyak juga yang sering banget belanja di payday di tanggal 25 apa di tanggal kembar gitu karena diskon yang banyak dan lain-lain. Nah, salah satu strateginya adalah upselling and cross selling, misalkan buy one get one atau buy 2 lebih murah atau beli 3 diskon 50% yang kayak gitu-gitu. Oke, kalau loyalty biasanya itu ada yang namanya membership program. Jadi kalau kita udah belanja 2 kali kita bisa dapat, let's say kita klaim hadiah dan lain-lain kayak gitu. Oke, ini karena waktu yang terbatas, kita langsung masuk aja ke salah satu implementasi marketing strategi yang dilakukan oleh Sombong. Oke, ini dia, strategi 360 marketing strategi. Ini aku bocorin lah ya, ini baru dilakuin sebulan yang lalu. Dan ternyata works gitu, hasilnya works. Jadi kita coba lagi di bulan ini. Nah, target audiensnya ya udah gender 100% cowok lah ya, karena ini kita men's care, jadi ini kita insert cowok, sales-nya ya BC dan lain-lain kayak gitu. Ini yang kita inginkan. Kalau kita mau bikin strategi marketing, at least kita harus paham dulu ini atau kita tuangin dalam deck-nya juga gitu. Oh ya, for information, kalau misalnya teman-teman di sini pengen freelance atau apa dan lain-lain, bikin 360 marketing ini bisa jadi salah satu hal yang bisa kita jual. Karena nggak semua orang capable untuk ngelakuin dan nggak semua brand bisa bikin dengan sangat baik kayak gitu. Yang paling penting dari bikin marketing strategi adalah framework gitu. Oke.
kita masuk ke customer segment. Tadi, sorry. Oke, masuk ke customer segment. Kita udah tahu umurnya berapa, psikografiknya kayak gimana, dan lain geografiknya kayak gimana. Oke, this is what we do. Ini yang akan kita lakukan, strategi ini yang akan kita lakukan. Orang-orang ini yang akan kita incar. Oke, gimana cara kita bikin strateginya? Ini. Pertama, bikin timeline-nya. Oke, 5-7 September, kira-kira kita mau ngelakuin namanya hitting up. Hitting up itu apa? Sebelum kita launching campaign-nya itu kayak gimana? Oke, teasing media, content feeds, habis itu mungkin bisa pakai KOL dan lain-lain gitu. Untuk kayak contoh kalau Arif Muhammad itu siap menjadi nomor 1. Nah, itu teasing, itu hitting up gitu. Nah, eksekusinya itu di 8-25 September. Nama campaign-nya Semua Berhak Ganteng. And it's giveaway kayak gitu. Supporting campaign ya apa? Media collaboration, KOL makro, sombong reels, dan story Denis Margo kayak gitu. Oke, ini secara timeline kayaknya abstrak banget nih. Kita coba lihat programnya. Oke, ini dia. Pertama, program yang harus kita bikin untuk nge-support strategi marketing adalah program dulu. Program apa yang mau kita bikin? Campaign apa yang mau kita bikin? Yang sombong lakuin adalah ini. Semua berhak ganteng. Karena kita percaya bahwa mau kamu pekerjaannya direktur, mau kamu pekerjaannya, sorry to say, let's say penjaga villa kayak gitu, ya semua itu berhak ganteng. Namanya juga cowok kok, cowok itu ya berhak ganteng kayak gitu. Nah, kita bikin giveaway ini untuk apa? Untuk naikin awareness. Orang-orang yang belum punya intention dengan sombong, itu akan punya dorongan untuk ikutan giveaway ini, dan pada akhirnya, oh iya ini brand sombong ya, kayak gitu. Nah, yaudah kita bikinlah giveaway lalalili, teknisnya kayak gini, kita akan bagi jam, bla bla bla, kita akan bagi produk, syarat dan ketentuannya, dan lain-lain kayak gitu. Terus pertanyaannya berikutnya, oke, kalau misalnya kita lakuin ini, gimana caranya orang tahu bahwa kita ngelakuin ini? Jawabannya adalah kita kolaborasi dengan media. Ada media lokal yang ngebahas biasanya soal-soal brand lokal, namanya Kultur Domestik, dengan impression 43 juta, dan reach account 15 juta sebulan dengan male audience 88%. Ini sangat-sangat menggambarkan ini kita, target audience kita. Jadi, kenapa tidak kita riding the wave di mereka? Makanya kenapa campaign ini akan dieksekusi dengan media kultur domestik. Karena apa? Karena secara audience itu persis dengan user kita, kayak gitu. Dan it's the same kalau kita mau nentuin KOL atau influencer mana yang perlu kita endorse, kayak gitu. Dari sini sekarang bayangin, dengan modal ya, dengan modal kayak gini nih, jam Casio, TWS Anchor, Aero Street, dan produk, ini cuma 1 juta bro modalnya bro. Dan kita kerjasama dengan kultur domestik, kita cuma bayar 3 juta. Total 4 juta marketing budget. Kita bisa dapat impression segila ini, dan awareness sebanyak ini. Yang artinya, cost per awareness-nya itu mungkin cuma 2 perak, cuma 1 perak kayak gitu. Awareness-nya dapat, oke. Sekarang awareness-nya dapat, gimana caranya biar orang punya considerations? Jawabannya adalah ini. Semua Berhak Ganteng media post. Kita bikin post di media kayak di Creative Fox atau di Vlogative atau di Dagelan dengan headline, skincare milik Denis Margo bagi-bagi sunscreen gratis di Jakarta, suarakan kesetaraan untuk pria. Kita tunjukin Densu pakai skincare sombong, Gojek pakai skincare sombong, Kopi Jago pakai skincare sombong, dan lain-lain kayak gitu. Untuk apa? Untuk ngangkat consideration, oke, Densu aja mau pakai skincare yang dipakai juga sama mas-mas Gojek, yang artinya apa? Artinya semua cowok itu berhak ganteng. Kita mau naikin consideration itu. Ya orang-orang yang akan lihat, hopefully akan ngerasa, ya benar juga. Kalau gitu ya kenapa gua enggak? Kalau dia awareness-nya sangat dapat. Orang-orang bisa ngelihat, berjuta-juta orang bisa ngelihat itu kayak gitu. Jadi awareness untuk kitanya sangat besar. Dan ini yang paling penting sebenarnya. Dari ketiga, dari timeline, dari program, dari tadi media collab, ada media post, ini yang paling penting. Campaign framework. Pertama, engagement atau program, yaitu ditujukan untuk apa ya? Untuk kita ngeraih engagement, kita ngeraih
awareness itu lebih banyak kayak gitu. Media collaboration sih ya awareness lagi nih. Oke, awareness masuk bla 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 kayak gitu. Terus untuk kita naikin consideration gimana? Ya Denis Margo sendiri dan lifestyle KOL. Sekarang kalau misalkan teman-teman ngeliat di TikTok ada inspirasi outfit gitu, yang kayak pakai baju polo kelihatan bagus, itu kan naikin consideration kita. Oh, kok nih orang pakai baju merek ini kelihatan bagus. Apakah gua kalau pakai baju itu juga kelihatan bagus? It's considerations kayak gitu. Conversion generate-nya kayak gimana? Ya kita tembakin pakai tadi diskon 50% lah, di retargeting pakai ads lah, pakai makro KOL-nya kita boosting lagi lah. Untuk apa? Untuk kita naikin possibility conversions. Dan jangan lupa, kalau kita udah bikin campaign, harus punya target. Di sini, targetnya sombong adalah 1 million impressions on Instagram. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa awareness kita dapat 30.000 visitors on Shopee, yang artinya dalam waktu sehari, average itu di 1.000 orang, dan conversion rate di 7,5%. Kayak gitu. Nah, ini target yang coba kita berusaha capai dengan cara framework kayak tadi, kayak gitu. Nah, once again, marketing itu nggak ada yang benar dan salah. Cara ini pun bisa jadi bulan ini bisa works, bulan depan bisa salah, kayak gitu. Yang kita harus lakukan adalah A/B testing. Kalau misalnya bulan ini ternyata salah, ya udah apa yang bisa kita pembaruan apa yang bisa kita lakukan dan itu kita testing lagi di bulan depan kayak gitu. Yang penting adalah risk and reward-nya bisa kita tanggung. Let's say kayak tadi, kita bisa dapat 43 juta impressions dari media. Tapi kalau kita ngeluarin dananya 1 miliar, ya mati aja lah kayak gitu. Karena itu risikonya terlalu besar kayak gitu. Nggak bisa kita terlalu impulsif kayak gitu. Oke, nah ini tools marketing nanti bisa dilihat sendiri lah ya. Ini sebagai penutup. Oke, ya kita jualan dulu lah ya. Ini buat Seven juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar lebih lanjut dari semuanya, operations, dari ideation, dari business idea dan lain-lain, itu bisa join nggak mulai dari nol, kelas mulai dari nol, khusus untuk di ITS itu di 577. Nah, ini bisa dibaca lah ya, bisa di screenshot lah ya, gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini dia. Buat teman-teman, khususnya semester 7, I know semester 7 itu dan semester 8 adalah masa-masa yang cukup berat karena aku bulan Juli kemarin baru wisuda dan baru sidang itu bulan Mei dan itu benar-benar kayak gila banget. Ini sebenarnya bisa berlaku untuk semuanya lah ya. Kalau Bob Sadino bilang bisnis yang bagus adalah yang dijalankan bukan ditanyakan terus. Dan it's same with you guys yang lagi berjuang untuk cepat lulus dari ITS gitu. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Udah. Karena in the end, tantangan kita berikutnya adalah, ya tantangan kita itu bukan skripsi, tapi life after skripsinya yang kayak gimana, kayak gitu. Apakah kita mau fokus di bisnis, apa kita mau korporat dulu, atau kita mau korporat sambil berbisnis, kayak gitu. Jadi, mulai dari sekarang, dari semester 7 ini, menjelang teman-teman nanti sidang dan wisuda, mulai pikirin 2 step ke depan itu kita mau apa. Oke, kita mau korporat, tapi apakah kita 10 tahun ke depan kita tetap pengen punya bisnis. Bisnis itu tidak dibangun dalam waktu semalam. Oleh karena itu, kalau teman-teman mau berbisnis, saran dari itu adalah bekerjalah sambil berbisnis. Kayak gitu. Karena apa? Karena ketika kita sudah terlalu terlalu dalam di dalam dunia korporat, apakah itu salah? Tidak. Tapi ketika once kita mau keluar untuk berbisnis, tantangannya akan jauh lebih berbeda. Akan lebih mudah kita memanfaatkan umur yang masih muda ini untuk kita A/B testing kayak tadi marketing. Salah-salahnya biar dari sekarang aja, biar 10 tahun ke depan, pas kita korporat juga udah stabil, kita mau bikin bisnis tanda kutip yang dijalankan berbarengan dengan korporat, kita juga udah siap kayak gitu. Oke. Oh, dan ini adalah slide terakhir. Oke. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sultan atas materinya. Saya rasa ini materi yang sangat relevan ya dengan perkembangan terkini ya terkait dengan pemasaran. Dulu orang memasarkan itu mereka bawa produk, kemudian
nawarin dari satu orang ke orang lain, dari satu daerah ke daerah lain gitu ya. Nanti ada ibu-ibu ngobrol gitu ya, gosip. Mereka samperin, Bu, ini lagi jualan gitu ya. Tapi sekarang marketing itu sudah nggak kayak gitu. Kita sudah jarang ya nemuin orang yang kayak jalan bawa produk, terus nawarin ke satu orang, kemudian ke orang lain. Tapi sekarang mungkin arahnya lebih ke digital marketing gitu ya. Bahkan sekarang ini kan UKM kita itu mereka marketing lewat WhatsApp Story gitu ya, Instagram Story, mereka blasting di grup RT, mereka blasting di grup RW gitu ya. Jadi sudah berubah lah cara marketing. Karena ini waktunya sangat terbatas ya, kita cuma tinggal 5 menit saja untuk sesi kelas ini. Mungkin saya mau menerima satu pertanyaan dari adik-adik. Nah, ini yang pertama. Ada Mbak Azira Dinda. Monggo Mbak Azira Dinda. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Azira Dinda dari Departemen Manajemen Bisnis. Saya izin bertanya ya, Kak Sultan. Sebenarnya apa benar konten marketing yang berhasil itu pasti butuh biaya yang sangat mahal, kayak ads, terus collaboration dengan influencer atau selebgram gitu. Terus gimana buat yang para UMKM atau pelaku usaha yang baru aja merintis dengan modal yang sangat pas-pasan atau sangat sedikit gitu kan? Apakah ada tips atau strategi buat mereka untuk meningkatkan conversion secara organik alias tanpa ads atau tanpa influencer gitu-gitulah. Conversion di sini maksudnya kayak audiens tuh mau follow akun sosmed bisnis kita, like dan share konten marketing kita, dan terakhir pastinya check out produk-produk kita setelah lihat konten-konten tadi gitu. Oke, ini langsung aku jawab kali ya. Pertanyaannya sangat-sangat bagus, Azira. Ini coba aku kirim di chat. Coba buka di Instagram, namanya Fredericiana. Oke. Jadi namanya ini dia Kak Mary. Kak Mary ini salah satu orang yang punya brand namanya Maimi. Brand Maimi ini adalah brand sabun bath bomb di lokal Indonesia lainnya kayak gitu. Nah, cara dia adalah full organik. Ini full organik dengan cara seperti apa? Kalau kamu lihat di Instagramnya, personal branding. Sekarang semua orang punya smartphone, sekarang semua orang punya Instagram, sekarang semua orang punya sosial media. Kayak gitu. Kita sebagai UMKM punya produk, dan kita punya diri kita sendiri. Untuk kita naikin conversions, ada trust yang harus ditingkatkan juga. Contoh, kenapa orang mau beli sabun Lifebuoy? Ya karena udah ada trust-nya gitu. Sekarang gimana cara kita sebagai UMKM menaikkan trust dan tanda kutip traffic yang biasanya diambil dari ads gitu. Ya dengan cara kitanya sendiri dijadiin marketing. We are the people, we are the founders. Kita orangnya brand ini, kita marketing itu juga. Contoh, sesimpel kayak tadi kata Pak Mustafa, pakai WhatsApp Story dan lain-lain, itu sebenarnya udah bisa jadi salah satu marketing organik yang dilakukan untuk meningkatkan conversion. Karena ya kita nih sebagai owner, kita yang menjamin bahwa produk kita bagus kayak gitu. Pertanyaannya tadi, gimana caranya supaya marketing strateginya bisa blow up gitu. Keuntungannya dari Reels dan TikTok adalah dia nggak pelit algoritma sekarang. Once konten kita itu relevan dengan orang-orang, ya kita bisa FYP, yang nonton bisa 1 juta, yang nonton bisa, there is no limit lah di sana, kayak gitu. Caranya kayak gimana? Mulailah konten. Aku baru di Sombong, baru aja kayak kita nambahin satu pilar baru, di mana kontennya itu bersifat engagement dan emang untuk narik-narik traffic gitu. Kita nggak ngomongin produk sama sekali di sana. Tugasnya untuk apa? Untuk narik traffic, untuk viral, untuk FYP, biar apa? Ya biar kita punya database customer dan orang bisa nge-follow kita kayak gitu. Dan masukan paling penting terakhir untuk UMKM adalah jangan hard selling di era sekarang. Kalau teman-teman cari di Instagram, namanya tadi yang punyanya Fredericiana ini, namanya Maimi.
dia itu jualan produk sekaligus dia jualan cerita. Contoh misalkan dia ada kayak produk sabun anak-anak yang nggak bikin perih, dia mulai bikin konten di reelsnya kayak gini. Pernah nggak sih kita sebagai orang tua ngerasa sedih pas anak nggak mau keramas lagi karena matanya perih gitu. Nah, sebagai orang tua ngerasa, oh iya benar juga ya. Oh iya ini ya. Di akhir ada yang namanya CTA. CTA itu kayak, itulah kenapa kita bikin produk sampo yang nggak bikin anak itu matanya perih. Orang tua ngerasa itu adalah sebuah jawaban dari keresahan dia juga gitu. Jadi, once again, jawabannya adalah kontenlah secara yang audiens kita mau. Kita paham dulu audiensnya, kita kontenin itu. Kayak gitu. Kira-kira menjawab nggak ya? Iya, sangat menjawab, Kak. Makasih juga buat rekomendasi Instagramnya. Jadi saya Oke, punya sama-sama. ini buat benchmarking. Makasih, Mas. Makasih, Yes, Kak. sama-sama. Ya, makasih Mbak Azira Dinda ya pertanyaannya. Satu lagi ya, Kak Sultan. Boleh. Ini ada Boleh. dari tadi udah raise hand. Mas Rifki Sadap. Monggo Mas Rifki Sadap. Oke, halo. Selamat pagi Mas Sultan dan juga selamat pagi teman-teman Bapak juga di sini. Perkenalkan nama saya Sadam dari Departemen Studi Pembangunan. Di sini ada pertanyaan yang saya mau tanyakan, Kak Sultan. Tadi kan sempat di-mention terkait pain point, terkait emotion sebuah brand, dan yang mungkin yang kita semua sadari kan kalau human kan are driven by emotion. Kadang-kadang kita membeli suatu barang itu karena sebuah emosi, karena atau kita membeli barang karena si A influencer yang kita suka itu mempromosikan produk ini sehingga kita ada ketertarikan emosional di situ. Nah, pertanyaan saya mau tanyakan dulu, Mas. Emotion itu part dari suatu brand atau part dari sebuah strategic marketing? Itu dulu. Oke. Ini menarik pertanyaan. Emotions itu part of the brand atau part dari strategic marketing? Jawabannya adalah dua-duanya. Contoh, kalau kita ngelihat kita ngelihat McD lah secara brand, kita ngelihat dari luar aja gitu. Secara emotions sudah menunjukkan bahwa itu adalah tempat makan yang sangat-sangat cheerful. Salah satu contohnya dari mana? Ya dari color palette yang mereka pakai. Oke, kuning, merah, dan memori kita terhadap McD dulu kalau diajak orang tua ke McD, sangat bahagia dan yang lain. Emotions itu tertanam di brandnya McD itu sendiri, kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita harus menggunakan emotions dalam strategi marketing? Pertanyaannya kayak gitu. Untuk apa? Untuk kita memperbesar tanda kutip market share kayak gitu. Caranya adalah, jawabannya adalah ketika kita tahu bahwa market kita sudah stuck di situ aja. Contoh, misalkan kayak humans. Dulu humans membahas soal yaudah emotionsnya orang-orang yang lagi berjuang dalam hidupnya, lagi punya tujuan ABC dan lain-lain. Secara emosi, orang yang relate itu akan ngelihat, oke, saya relate bla bla bla. Tapi kan kita tahu ya, yang relate itu juga punya batasan. Yang relate dengan emotion yang sedang dibangun oleh humans itu punya batasan gitu. Makanya sekarang humans menggunakan emotion lain, yaitu yang kayak kemarin campaign-nya dia embrace soal wanita. Kayak wanita itu ya kita itu sama aja, wanita tuh kuat, wanita tuh bisa ngelakuin apa aja gitu. Secara emotions dan secara market itu beda. Mungkin dulu waktu pas dia ngebahas soal hal yang diperjuangkan, banyak yang kena itu ya cowok-cowok gitu. Karena mungkin cowok-cowok yang punya tuntutan suruh cepat nikah lah, punya tuntutan keluarga yang harus dinafkahin lah, emotionnya tertarik ke sana. Sedangkan mungkin untuk yang cewek-cewek gak banyak yang ke sana gitu. Tapi ketika humans membuat strategi marketing dengan emotions embrace women, ya secara emosionalnya akan lebih kena ya emotionsnya wanita. Secara nggak langsung humans memperbesar market share mereka yang tadinya di sama cowok-cowok sekarang juga ke wanita juga kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah emotions itu brand dan strategi marketing adalah dua-duanya. Tapi kalau di strategi marketing, emotions itu digunakan sebagai tanda kutip alat untuk
kita memperdekat diri dengan calon konsumen kayak gitu. Cukup menjawab nggak ya? Oh, oke. Oke, sorry tadi internetku agak putus nyambung. Oke, terima kasih Kak Sultan feedbacknya. Ini mungkin udah ya atau boleh ada feedback lain? Ya Mas, silahkan Mas. Boleh, nggak apa-apa. Oke, soalnya yang aku bingung gini, di brand itu kan yang paling penting kan adalah konsisten dalam membangun sebuah brand. Sedangkan strategic marketing mungkin yang tadi Masnya bilang ada A/B testing, di mana kalau di bulan ini nggak works, kita bisa ganti plan-nya atau strateginya di bulan ke depan. Karena berarti kalau termasuk dalam marketing, berarti emotion ini bisa berubah-ubah. Contoh misal, emotion di bulan ini kita menggunakan emotion A, karena nggak berhasil kita pindah ke emotion B. Tapi kalau di sebuah brand kan yang paling penting kan adalah konsistensi dalam menyampaikan emotion atau value itu. Itu sih yang masih aku bingungin gitu, Mas. Oke, gini. Kalau kita ngomongin brand dan emotion dalam brand itu sebenarnya sifatnya subjektif. Tergantung, karena gini, karena ketika kamu melihat sebuah brand, let's say kita ngomongin kita ngomongin Uniqlo. Uniqlo itu kita nggak usah produk, kita ngelihat dia dari store, kita ngelihat dia dari logonya. It's a part of brand gitu kan. Branding itu adalah citra dari si mereknya ini sendiri kayak gitu. Kalau kita ngomongin emotion dalam brand, itu sebenarnya sifatnya adalah subjektif dan itu benar-benar yang berusaha ditonjolkan oleh sebuah brand dalam waktu yang kamu bilang tadi, konsisten. Kalau kita ngomong Uniqlo, itu sangat-sangat terlihat pertama cheerful, kedua sangat terlihat casual dan lain-lain. Karena kamu lihat dari logonya aja itu sudah terlihat kayak gitu. Dari segi emosional kalau itu casual, at least seenggaknya kita bisa mendapatkan pesan bahwa itu a fun emotion kayak gitu. Tapi di sisi lain, sekarang gini, tujuan dari marketing itu adalah untuk kamu acquisition new market kayak gitu. Let's say misalkan kayak tadi Uniqlo, walaupun dia secara branding punya emotion yang fun, happy, casual, serius dan lain-lain, tapi cara dia untuk acquisition market kan nggak bisa dengan cara itu terus. Caranya kayak gimana? Dia collab dengan, let's say ya, dengan anime Naruto. Kalau kita ngomongin Naruto itu nggak casual. Kita ngomongin Naruto itu mungkin buat beberapa orang secara emotion itu malah sedih karena apa? Karena dia nginget masa kecilnya kayak gitu. Nah, ketika once strategi marketing itu berhasil ya, orang-orang yang beli ini, oke, gue beli Uniqlo karena dia kolaborasi dengan Naruto gitu, dengan anime atau dengan kaos kayak gitu. Dia megang produknya bagus dan lain-lain, oke. Karena dia tahu produknya bagus, dia akan beli Uniqlo lagi. Ketika dia beli Uniqlo lagi, persona campaign strategi marketingnya udah nggak ada. Berganti ke Uniqlo as a whole brandingnya. Kayak gitu. Kebayang nggak, Sadam? Oke, makasih Mas. Udah kebayang kok aku. Oke, jadi strategi marketing itu benar-benar hanya untuk kita acquisition new market. Ketika dia udah di dalam, attachment emotions-nya itu udah beda lagi antara kita dengan si brand-nya itu sendiri. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Sultan feedback-nya. Udah masuk insight-nya. Terima kasih. Oke, sama-sama Sadam. Baik ya, terima kasih Mas Rifki Sadam atas pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Sultan. Mohon maaf ya, ini karena sudah jam 11 waktunya mata kuliah yang lain gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan kesempatan yang lain untuk bertanya. Tapi mungkin bisa ini Kak Sultan bisa di-share Instagram atau email, mungkin barangkali adik-adik pengen tanya-tanya nanti bisa ngubungi Kak Sultan ya. Oh iya, boleh. Ini aku kirim di ini kali ya, Siap. komen. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada adik-adik semua yang telah
bergabung dalam kuliah tamu ini ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Sultan bisa menambah wawasan kita, terutama untuk digital marketing ya, yang saat ini marketing itu sudah tidak lagi nawarin produk jalan-jalan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, tapi kita semua sudah memasuki platform digital yang semakin hari semakin canggih. Mungkin nanti ke depan kita marketing lewat virtual world gitu ya. Kita pakai VR, kita pakai augmented reality dan lain sebagainya. Saya rasa trennya juga nanti akan ke sana. Makasih Kak Sultan yang sudah berkenan untuk sharing materi. Mungkin saya cukupkan ya kuliah tamu pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak Sultan Oke, atas thank you guys. Terima kasih materi yang Pak. luar biasa. Terima kasih TS. Sehat-sehat semuanya. Izin live ya. Boleh. Terima kasih semuanya.